Oke, terima kasih untuk teman-teman semua untuk kehadirannya. Hari ini kita akan ngobrolin lagi suatu apa? Mau ngobrolin apa nih? Asam lambung lagi. Boleh teman-teman request apa? Pengen diobrolin tentang apa? Ya, terima kasih buat teman-teman buat kehadirannya malam ini. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Lupa like, follow, share, komen, tetep ya. Apa saja. Dan nanti aku akan kembali membahas tentang asam lambung dan radang usus. Untuk imun. Nah, ini pasienku udah banyak banget soalnya yang ke arah situ. Jadi nanti aku akan bahas kenapa sekarang semakin banyak orang menderita asam lambung, dan teman-teman harus tahu bahwa ketika asam lambung tidak membaik bisa berlanjut menjadi autoimun. Nah, ini nanti yang akan aku bahas. Tadi pagi sudah aku bahas kembali karena ada yang minta, "Dok, sering-sering dong ngomongin radang usus biar saya paham." Dan termasuk gejala-gejala autoimun itu apa saja sih, biar kalian juga tidak semena-mena dengan tubuh kalian yang sudah memberikan warning bahwa saya ada masalah. Kalian menjadi baper. Ada loh pasien yang datang ke kami, kita beritahu itu udah gejala radang usus kak, sama admin. Ya admin kita kan udah terlatih ya, marah-marah dan kita diblokir. Saya kasihan, itu benar-benar nanti malah kalian akan ketinggalan kereta. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita diridhoi Allah dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Dan saya juga akan bicara tentang autoimun. Mana? Nanti jam berapa nih aku mau ngobrol? Jam 20.10 menit deh. 20.10 menit aku baru mau ngobrolin tentang apa itu asam lambung, apa itu radang usus, apa itu autoimun. Kalian tetap stay di sini, jangan kemana-mana, dan silahkan bertanya apa saja. Oke ya, sepakat ya teman-teman ya. Silahkan tanya apa saja boleh. Oke, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Sambil menunggu kehadiran kalian, kembali saya akan banyak bercerita apa itu asam lambung, apa efek samping obat-obatan asam lambung, mengapa orang bisa menjadi terkena radang usus, apa saja gejala radang usus, apa gejala autoimun, karena biasanya dimulai dari radang usus kemudian diikuti autoimun, dan apa komplikasi dari radang usus, sehingga kalian tidak perlu berobat ke semua masing-masing, ke semua organ. Ada komplikasi ke ginjal, berobatnya ke dokter ginjal dan seterusnya, nanti nggak selesai-selesai. Nanti terus penyakit itu akan jadi seperti seperti pembunuhan berantai terus menerus atau efek domino. Nah, oleh karena itu ini penting banget buat teman-teman sekalian. Nanti akan saya share tentang apa itu radang usus, apa itu autoimun, dan tentu penyebab awalnya kenapa, termasuk ini biduran. Assalamualaikum dok, saya kok sering biduran ya, padahal dulu enggak. Nah, ini ada hubungannya nih, nanti akan saya jawab. Bu, jangan kemana-mana ya, nanti akan saya jawab hubungannya dengan autoimun. Autoimun itu didahului dengan apa sih? Dan dulu saya nggak biduran, kok sekarang jadi biduran. Ini penting-penting banget. Selalu keinget-inget kejadian yang lalu. Kenapa Pak Sahrul? Kejadian apa? Ini kalian boleh berkomentar apa saja, silakan bertanya, tapi jangan diulang spam di live saya, dan live saya nanti kebaca oleh TikTok dan akan diblokir. Jadi tolong jangan nyepam ya. Silahkan kalian bertanya apa saja, nanti akan saya jawab. Dan saya jawab tentu setelah saya selesai menguraikan materi. Jadi saya akan selesai kira-kira jam 10 menit ya. Saya tunggu sampai kalian hadir sekitar 50 orang untuk stay di sini, dan saya akan sampaikan materi yang mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kalian. Kalau dulu sebelah kiri dada, kalau dada sebelah kiri. Oke, akan saya jawab. Jangan kemana-mana. Tunggu setelah saya selesai menyampaikan materi. Karena jangan-jangan pertanyaan kalian sangat berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan. Apa sih gejala-gejala asam lambung kronis? Dan teman-teman harus tahu bahwa asam lambung yang saya sampaikan itu ini hanya bahasa awam, bukan bahasa medis. Karena asam lambung secara medis itu manfaatnya seperti enzim
suatu senyawa yang bersifat asam yang sangat bermanfaat untuk pencernaan, tetapi bukan sebagai diagnosis penyakit. Saya ngomongin asam lambung ini karena untuk mewakili bahasa-bahasa kalian sehingga mudah dipahami. Jadi teman-teman, kembali lagi, silahkan kalian bertanya apa saja dan tetap stay di sini mendengarkan paparan saya tentang asam lambung, radang usus, dan autoimun. Dan jangan-jangan paparan saya ini juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sambil menunggu kedatangan kalian dan teman-teman yang lain, saya akan membacakan beberapa testimoni hari ini. Testimoni hari ini ya. Walaupun asam sudah sembuh, saya tetap diet seperti ketika pertama minum Teramah. Alhasil normal semua. Adapun Teramah saya tetap minum untuk membentengi efek samping obat TBC. Soalnya lambung sudah enakan. Soal makan, kalau tahu hasilnya enakan dengan diet. Nah, ini Pak Sutarji, 60 tahun, alumni luka lambung yang sudah sehat, tapi sekarang beliau terkena TBC. Keadaan saya alhamdulillah keadaan saya setelah batuk pilek 12 hari terlewati. Alhamdulillah membaik. Untuk tensi masih naik turun karena tiap asam naik, tensinya naik karena cemas berlebihan. Akan tetapi untuk debar-debar berkurang jauh. Perut panas berkurang jauh. Dada rasa panas berkurang jauh. Keliangan masih sedikit. Masih dengan komposisi 800 ml 2,5 sendok makan Teramah. Karena perut sangat sensitif sekali. Pernah nyoba naikin dosis, keliangannya parah. Akhirnya pas dengan takaran 800 ml 2,5 sendok untuk tuntas sembuh. Insya Allah Teramah jadi pilihan untuk pengobatan sampai tuntas, karena GERD anxiety-nya berkurang jauh setelah minum Teramah daripada obat kimia gitu guys. Oke, terima kasih Mami Kuromoza. Sukses Dokter Ita Jogja Pak. Mami Kuromoza sinten nggih? Kalau tahu nama kecil saya berarti teman kecil saya. Nama kecil saya itu Ita, dan itu panggilan sampai saya SMA. Setelah kuliah panggilan saya Erna. Jadi kalau ada yang manggil saya Ita, berarti itu teman masa kecil saya. Sinten ya Mami Kuromoza. Terima kasih ya sudah hadir Ibu Munora. Aku tunggu teman-teman sampai jam 21.10. Setelah itu aku akan bahas tentang asam lambung, tentang radang usus, dan juga tentang autoimun. Kalian jangan kemana-mana, tetap stay ke sini. Jangan-jangan pertanyaan kalian ada hubungannya dengan yang saya paparkan. Dan itu adalah pasien-pasien yang saya terima banyak sekali sekarang ini. Bahkan saya sampai berani bilang 9 orang di antara 10 orang, 9 orang di antara 10 orang adalah penderita asam lambung. Jadi sekarang hampir semua orang terkena asam lambung. Kenapa dan apa solusinya? Dan kenapa juga penderita radang usus semakin merajalela, semakin banyak, padahal di dunia kedokteran radang usus autoimun itu tidak bisa disembuhkan. Apakah begitu? Mari kita dengarkan. Semoga ini bisa menginspirasi kalian untuk selalu berusaha mencari kesembuhan, untuk berjuang mencari kesembuhan. Teman-teman, terima kasih banget untuk kehadiran kalian. Assalamualaikum Dokter Ita. Singapura menyapa Mbok. Siapa lagi nih teman-teman? Mbok dari Singapura lagi siapa ya? Kalau ada yang dari Singapura, kalau ada yang menyapa saya Ita, berarti memang teman-teman saya waktu saya kecil. Karena panggilan saya Ita dari kecil sampai saya SMA, panggilan nama kecil. Oke, mau kenalan dong, ini dari siapa? Banget untuk kehadirannya, dan jangan kemana-mana, terus tetap stay di sini. Semoga bermanfaat untuk orang banyak. Oke, sambil menunggu pertanyaan kalian yang lain dan akan aku jawab setelah saya memaparkan masalah asam lambung ini, saya akan membacakan beberapa testimoni teman-teman kita yang alhamdulillah banget banyak perkembangannya. Alhamdulillah begah di perut udah berkurang, cuma berat badan belum mau naik. Nyeri ulu hati udah hilang, cemas berdebar-debar juga sudah hilang. Nah kan, kalau kalian sudah cemas, gak usah lah ke psikiater.
Aku pernah share, pernah cerita ke kalian apa sih efek samping obat psikiater yang terus-menerus dipakai. Dan saya pernah dapat pasien yang 20 tahun menggunakan obat penenang, apakah lebih baik? Tidak. Dan tahu yang saya temui, badannya bergetar semua. Jadi goyang-goyang gombreng, badannya bergetar semua. Dan ketika tidak minum obat penenang, hatinya kacau balau, artinya sudah ketagihan. Dan itulah guys, saya pernah menerangkan itu, sebetulnya obat membantu kita, tetapi tidak untuk jangka panjang. Oleh karena itu, untuk siapa saja kalian yang mengkonsumsi obat untuk jangka panjang, untuk kondisi tertentu, sebaiknya didampingi dengan obat-obat alami dan gaya hidup sehat. Dua hal inilah yang akan meregenerasi sel. Sebetulnya sistem untuk meregenerasi sel banyak banget, tapi kalau saran saya jangan gunakan satu, tetapi secara bersamaan. Kalian bisa gunakan juga terapi hiperbarik. Secara bersamaan kalian juga bisa gunakan yoga dan juga meditasi, dan juga kalian bisa secara terapi-terapi alami untuk meregenerasi sel. Jangan gunakan salah satu, tapi secara kebersamaan untuk penyakit kalian yang sudah parah, maka akan memberikan hasil yang lebih optimal. Oke teman-teman yang sudah hadir di sini, terima kasih banget untuk Mas Rom yang sudah ngasih saya gift. Kemudian teman-teman yang sudah hadir menemani saya malam ini, jam 20.10, 5 menit lagi saya akan memaparkan suatu tema yang cukup menarik. Dan sekarang yang banyak banget saya ketemukan di kanan, kiri, depan, belakang, di mana-mana pasti orang akan berita sakit itu. Apa itu asam lambung? Dan yang sudah terkena radang usus banyak banget. Oke, terserah saja. Terima kasih sudah hadir. Teman-teman terima kasih ya untuk kehadirannya, udah menemani saya malam ini. Dan semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Aku tuh penasaran sama temanku tadi yang manggil aku Dokter Ita. Siapa sih, boleh tahu kah kalian dari mana? Membuat penasaran orang rasa-rasanya tidak bagus dan akan mendapatkan pahala kalau kalian tidak membuat penasaran. Tadi ada dua tamu kita, teman kita di sini yang menyapa saya dengan Dokter Ita. Itu sangat surprise buat aku. Dan terima kasih, kalau berkenan coba kenalkan dirinya siapa, supaya saya juga semakin dekat. Katanya kalau nggak kenal jadi nggak dekat ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman. Terima kasih yang udah hadir, thank you. Jangan lupa like, follow, share, komen. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk banyak. Wah, dari Kalideres sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda, aku dari Jakarta Kalideres. Terima kasih. Saya ada di Ciputat, Tangerang Selatan, di samping Fakultas Kedokteran. Kalau kalian anak klinik kami, silahkan mampir. Dan tentu kalau ingin ngobrol sama saya, tentu harus dengan janji, tidak bisa mampir ke kantor kami nggak apa-apa, tapi kalau untuk ngobrol dengan saya harus dengan janji, karena pekerjaan kami banyak. Aslinya di Jogja Dokter Ita, tapi stay di Singapura. Hayo siapa? Itu Mas ini. Mas yang dari sana ya? Mas Subhan ya? Mas Subhan bukan? Mas Subhan kan? Aslinya dari Jogja, tapi stay-nya di Singapura. Ayo, siapa? Mas Subhan kan? Terima kasih ya untuk Mas Subhan untuk kedatangannya, tapi aku nggak ngerti benar atau salah. Dari Probolinggo hadir, terima kasih. Jam 21.10 akan aku bahas, teman-teman. Kalian jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Dan terima kasih banget untuk kehadiran teman-teman kalian. Dan semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, sambil menunggu, kalian boleh bertanya terus, nanti akan aku jawab dari atas ke bawah. Tapi tolong jangan nyepam, kalau nyepam liveku bisa diblokir. Dan dan mohon untuk bertanya boleh diulang, tapi maksimal 2 saja. Bu dokter, apa obatnya asam lambung? Baik, nanti akan kita share ya, obatnya apa itu asam lambung. Dan terima kasih buat kehadiran kalian. 2 menit lagi saya akan membawakan apa itu tentang asam lambung, apa itu radang usus, dan apa itu autoimun. Sambil menunggu Tasikmalaya. Oke, terima kasih teman-teman dari Tasikmalaya ya sudah hadir. Saya Mbak Dokter Ita, pokoknya senang banget dengan paparan Dokter Ita. Siapa dulu dong? Siapa sih? Coba Mbak cari ini. Ini coba dicek namanya Mbak. Coba difoto. Aku cek ya, siapa sih ya? Penasaran? Hah? Difoto dulu ya.
Terima kasih ya, boleh memberikan terima kasih banget buat penghargaannya. Tolong berikan feedback untuk saya lain. Oke, mungkin mau konsul via telepon, caranya gimana dok? Baik teman-teman, akan saya jawab satu-satu, tapi mohon bersabar. Dan saya akan menjawab dari atas ke bawah. Dan 1 menit lagi saya akan menyampaikan tentang itu, apa asam lambung, apa itu radang usus, dan apa itu autoimun. Ini penting-penting banget, karena sekarang udah banyak banget dan rata-rata penderita asam lambung, apalagi yang radang usus, sudah terkena autoimun, rambutnya rontok, tapi kalian perginya ke skincare, ke klinik kecantikan. Nggak tepat banget. Oleh karena itu, pokoknya saya deket sama dokter yang ada di Jogja. Pokoknya saya deket sama dokter yang ada di Jogja. Siapa ya? Dok, adik saya maksudnya. Pokoknya saya deket sama dokter yang ada di Jogja. Siapa ya? Maksudnya teman seangkatan saya atau adik saya? Siapa ya? Coba kasih clue-nya lagi. Keburu loh, aku mau udah jam 20, coba kasih clue-nya lagi. Kasih clue-nya lagi. Nanti kalau aku bisa jawab, dikirim hadiah ya buat aku ya. Dikirim hadiah buat aku ya kalau aku bisa jawab. Oke teman-teman, kita mulai. Ini udah aku ulang kembali. Radang usus dok. Oke, nanti akan aku jawab. Oke. Jadi teman-teman, apa itu asam lambung? Asam lambung itu adalah suatu senyawa asam yang memang Tuhan ciptakan untuk salah satu properti untuk mencerna makanan yang masuk. Itu memang ber-pH asam, pH-nya sangat rendah. Memang ada tujuannya. Yang pertama, dengan pH yang rendah itu dia akan mematikan semua patogen yang masuk, baik parasit. Dari dokter Yap, dokter dijetis, pokoknya keponakanku dokter. Dari dokter Yap, dokter dijetis, pokoknya keponakanku dokter. Dari dokter Yap. Siapa ya? Aduh, aku cluenya nggak ngerti. Mbak dokter juga ya. Terima kasih ya, salam kenal. Ini kayaknya temennya adik saya deh. Iya kan, temennya adik saya pasti. Oke, matur nuwun ya buat kehadirannya di sini, semoga bermanfaat dan semoga di Singapura semakin sukses dan mudah-mudahan saya bisa nanti silaturahmi ke sana ya. Oke. Baik teman-teman, nanti boleh ke admin ya untuk bisa sharing lewat WA atau apa ya, Ibu Mbok, ini pasti ibu-ibu nih. Ibu Mbok, nanti mudah-mudahan saya bisa sharing lewat WA atau bersilaturahmi lihat WA ya. Terima kasih. Kembali lagi ke asam lambung. Satu, dia bersifat asam. Memang Tuhan menciptakan asam itu salah satunya adalah untuk membunuh patogen-patogen yang masuk ke kita. Baik berupa parasit, kemudian kedua virus, bakteri, jamur, itu bisa dilindas oleh suasana asam. Kemudian yang kedua, suasana asam tadi sangat penting untuk penyerapan nutrisi tertentu. Seperti misalnya vitamin B12, dia akan terserap pada suasana asam. Kemudian kita asam folat, zat besi juga sangat bagus ketika terserap pada suasana asam. Yang ketiga, asam lambung keluar itu akan menstimulasi keluarnya hormon gastrin. Dan hormon gastrin ini sebetulnya yang menfeedback untuk pengeluaran asam lambung selanjutnya. Kemudian yang keempat, asam lambung juga akan menstimulasi terjadinya peristaltik lambung sehingga terjadinya blender di lambung akan terjadi menjadi sempurna karena ada gerakan otot. Nah, yang stimulasi adalah keluarnya asam lambung tadi. Yang kelima, dia juga akan menstimulasi keluarnya enzim, amilase dan pepsin untuk mengolah. Bayangkan jika asam lambung ini ditekan, dihambat pengeluarannya. Dengan asumsi kamu keluar perut menjadi perih, maka oleh obat ditekan dengan atau dinetralkan, yaitu dengan obat-obatan golongan H2 blocker, PPI, kemudian antacid. H2 blocker itu contohnya pakai tidin, ranitidin, apalagi ya, cari sendirilah. Ranitidin, pokoknya pakai belakangnya tidin. Kemudian kalau PPI, pompa proton inhibitor, itu yang prasol, omeprazol, lansoprazol dan lain-lain. Kemudian kalau antacid itu antacid itu hafal. Hah?
adalah termasuk sukralfat. Sukralfat tujuannya adalah untuk melindungi lapisan mukosa pada lambung yang lecet. Nah, tapi ini nggak mempengaruhi oleh suasana asamnya. Nah, obat-obatan 3 yang tadi saya terangkan di atas itu akan mempengaruhi suasana asam. Ketika asam lambung dihambat atau sudah asam dinetralkan, maka tentu fungsi keasamannya menjadi hilang. Akibatnya apa, guys? Akibatnya maka penyerapan nutrisi menjadi tidak optimal. Vitamin B12 tidak optimal, asam folat tidak optimal, zat besi tidak optimal. Akibat berkepanjangan terjadilah anemia, terjadilah kebas, terjadilah kesemutan. Kesemutan dulu, kebas dulu, baru ke anemia. Itu panjang ya, nggak ujuk-ujuk. Yang kedua, ketika suasana asam dihambat tadi, maka dia juga akan memberikan peluang patogen-patogen itu untuk menginfeksi tubuh kita. Itulah akibatnya ketika kalian berkepanjangan menggunakan obat-obatan ini, ada bakteri yang menyusup ke dalam tubuh kita dan dia akan mengumpet paling ujung. Paling ujung itu bagian pilorus sebelah kanan. Makanya kalau penyakitnya menjalar pasti ke kanan. Pertama kali kalian sakit pasti sebelah kiri dulu. Kalau sudah ke kanan berarti itu sudah menjalar. Sudah waktunya agak lama, dan ketika kalian di USG atau endoskopi terjadi pembengkakan di pilorus, itu artinya sudah terinfeksi atau karena ada bakteri di situ. Nah, pilorus itu sudah dekat dengan golongan teman-teman dari usus kecil. Nah, usus kecil juga letaknya di sebelah kanan dan berbatasan juga dengan usus buntu. Usus buntu menjadi terinfeksi juga, dan akibatnya bikin nyut-nyutan di sebelah kanan bagian bawah. Kemudian tadi ya, ini masalah peluang. Kemudian ketika asam lambung tidak bisa ditekan, dia juga akan menghambat terjadinya kentut, sembelit lagi. Karena peristaltiknya dihambat oleh efek samping penghambatan asam lambung tadi oleh golongan PPI maupun golongan H2 blocker. Kemudian yang ketiga, enzimnya pun menjadi tidak optimal keluarnya. Akibatnya apa? Akibatnya pencernaannya nggak sempurna, maka banyak timbul gas. Tubuh kalian tambah kembung. Udah kembung nggak bisa kentut lagi karena peristaltik nggak ada kan, sengsara banget ya. Dan itu membuat sensasi yang luar biasa. Ditambah hormon gastrinnya tidak berdaya. Hormon gastrin ini yang akan menstimulasi atau menstop keluarnya asam lambung. Yang mengatur keluarnya asam lambung adalah hormon gastrin. Ketika asam lambungnya udah cukup, hormon gastrin akan mengatakan cukup, maka asam lambungnya akan berhenti. Tetapi ketika asam lambungnya di stop, hormon gastrinnya akan terus diproduksi, akhirnya beredar ke serum, dan akibatnya apa? Akibatnya untuk selanjutnya asam lambungnya semakin banyak karena sudah ada hormon gastrin yang beredar di serum. Jadi itu semua mengapa penyakit kalian tidak berkesudahan ketika hanya mengandalkan dengan obat dokter saja. Tidak salah kalian menggunakan obat dokter, tetapi tidak digunakan untuk jangka panjang. Jadi dampingilah obat-obat itu dengan herbal atau bahan-bahan alami atau dengan gaya hidup sehat. Itu akan membuat regenerasi sel, dan ketika terjadi regenerasi, maka fungsi-fungsi tadi yang saya sebutkan tirik-tirik tadi satu demi satu akan kembali normal. Oleh karena itu teman-teman di sini jangan tanya lagi masalah gejala. Dok, bagaimana menghilangkan gas? Dok, bagaimana menghilangkan kembung? Dok, bagaimana menghilangkan rasa panas di dada? Dok, bagaimana menghilangkan telinga berdenging? Karena itu semua adalah gejala dari asam lambung. Pertanyaannya adalah, kenapa kita menderita asam lambung gejalanya kok kemana-mana? Mulai dari keliengan, telinga berdenging, kaki kebas, punggung sakit, gak ada hubungannya dengan lambung kan? Bahkan kencing ikut berbusa, asam urat mudah naik, dan lain-lain. Nah, itu semua tidak lepas dari peran dari nervus vagus. Panjang yang akan mensarafi otak kita, telinga kita, kerongkongan kita, paru-paru, jantung, lambung tentu saja, kemudian ke pankreas, dan sampai ke kandung kemih, dan kemudian sampai ke rahim. Itu mengapa ketika asam lambung kita naik, hipersekresi asam lambung, apa yang terjadi?
nervus vagus ini akan terangsang, terstimulasi, dan dia akan memberikan kode, akan menstimulasi juga organ-organ yang dilaluinya. Teman-teman pernah nggak ketika aku korek-korek kuping gitu terus merasa gatel gitu, terus jadi bersin-bersin atau batuk-batuk? Itu stimulasi nervus vagus. Pernah nggak ketika gosok gigi tiba-tiba rasanya ingin muntah? Itu stimulasi nervus vagus. Nah, nervus vagus tadi motorik kita oleh gerakan tangan kita, gerakan sikat gigi kita. Tapi sebetulnya asam lambung yang sangat asam tadi pun bisa menstimulasi nervus vagus, sehingga ketika dia terstimulasi, maka organ-organ yang disalafinya ikut semuanya bereaksi. Sehingga tidak heran ketika asam lambung kalian naik, apa yang dirasakan? Nying, telinganya berbunyi, kemudian keliengan, pusing, dada langsung loncat-loncat, berdebar-debar, cemas, kemudian tambah apa lagi? Tambah tidak bisa pipis, dan kalaupun pipis menjadi berbusa, bahkan ada menjadi yang tadinya tidak hipertensi menjadi menjadi hipertensi. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya sarankan kembali lagi, ketika kalian sakit jangan bahas lagi gejalanya, tapi perbaikilah dengan perbaikilah penyebabnya tadi apa. Penyebabnya adalah karena asam lambung, maka asam lambung itu sembuhkan, sensasi satu demi satu akan hilang seiring dengan membaiknya dinding lambung, dinding saluran cerna, atau homeostasis saluran cerna. Nah, ketika kita terus pengobatan medis, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah memberikan peluang untuk masuknya patogen masuk ke dalam tubuh kita dan lumpuhnya beberapa sistem. Dan ketika itu dibiarkan terus-menerus, seperti yang saya ceritakan tadi, dia bisa menjalar ke usus kecil, ke pilorus dulu, dari pilorus ke usus kecil, dan setelah itu barulah merangsang terjadinya peradangan pada usus. Usus itu ingat ya, ada usus kecil, ada usus besar. Pasti berawal dari usus kecil dulu. Ketika sudah pada ilium itu berbatasan dengan usus buntu. Usus buntu ikut kena. Nah, mulailah bengkak usus buntunya. Ketika di USG ada bengkak, dokter lingkaran setan. Ketika Anda mulai memotong usus buntu, ingat ya, kalau usus buntunya udah kena, itu terjadi, udah mulai tanda-tanda ada peradangan usus. Usus buntu itu bagian dari usus. Dan usus buntu adalah salah satu tempat gudang atau reservoir dari bakteri. Netral ini adalah bakteri terbanyak yang ada di usus kita. Dia sifatnya plain. Kalau ketemu bakteri baik, dia jadi baik. Bakteri netral ini tapi yang terbanyak. Dan sumbernya, source-nya itu ada di usus buntu. Sangat penting perannya untuk imun kita, kekuatan imun kita. Ketika usus buntu kita dipotong peradangannya, tadi dipotong ususnya, maka itu seperti lingkaran setan, guys. Kalian akan kehilangan bahan baku untuk sumber bakteri, dan kalian semakin lemah, maka peradangan semakin merajalela. Coba saya tanya, siapa yang di sini yang sudah operasi usus buntu? Pasti kalian menjadi mudah lebih sakit. Betul nggak? Lebih mudah sakit daripada dulu ketika kalian belum operasi usus buntu. Betul nggak? Lebih mudah sakit-sakitan. Karena apa? Ya karena usus buntu itu sumber dari bakteri. Memang bakterinya pelin-pelan, tapi dia memegang peran penting untuk kekuatan imun kita. Apalagi kalau dia ketemunya sama probiotik, bakteri baik, udah kekuatannya menjadi sangat bagus. Nah, ketika kalian, padahal bakteri kan mati juga kan, guys. Apalagi yang namanya bakteri baik itu sangat mudah mati. Dan bakteri jahat itu berumur panjang. Sunatullahnya begitu, orang baik mudah mati, yang jahat-jahat berumur panjang. Nah, si bakteri netral pun juga sebetulnya mudah mati. Oleh karena itu butuh regenerasi. Tapi ketika sumbernya sudah tidak ada, kita bisa akan kekurangan bakteri banget. Dan ini salah satu yang menyebabkan peradangan kita nggak akan. Kalau sudah
didiagnosis colitis, apalagi colitis ulceratif, apalagi Crohn disease. Entah itu IBD juga sama aja, IBD atau IBS itu sebetulnya di dunia kedokteran sudah susah untuk disembuhkan karena sudah terjadi peradangan, dan peradangan ini nggak bisa dihentikan kecuali dengan pemberian obat radang, anti radang. Pemberian obat anti radang seperti buah simalakama, efek sampingnya jelas akan menurunkan imun, dan selain itu tentu akan memberatkan organ-organ ginjal dan organ hati. Oleh karena itu pada penderita radang usus banyak banget yang ditemui akhirnya sakit, hatinya bermasalah, terkena hepatitis, baik karena virus hepatitis atau karena hepatitis radang hati saja, tidak ada sebabnya apa. Karena radang hati tanpa ada HBsAg atau virus-virus ABC-nya ditemukan, ada. Kemudian juga ditemukan juga ketika terjadi peradangan usus, ginjalnya, kandung kemihnya mulai bermasalah. Di USG normal, tetapi pipis sudah berbusa. Kemudian haidnya mulai tidak teratur, rambutnya mulai rontok. Pasti kalian berpikir rambut rontok salah ke sampo, pergi ke salon, pergi ke klinik kecantikan. Ketika ada masalah dengan kandung kemih, pergilah ke urologi. Ya pasti urologi memikirnya ISK, dan ISK pasti diberikan antibiotik. Itu seperti blunder, akhirnya terjadi kekacauan lagi di radang. Radangnya semakin bertambah parah dan akhirnya banyak menimbulkan komplikasi. Dan peristiwa ini bukan peristiwa yang pendek, itu lama guys. Rata-rata yang datang ke kami itu yang sudah 1 tahun menggunakan obat medis terus-menerus. Patuh beliau, 5 hari selesai, pakai obat diberikan 5 hari selesai, enakan 2 hari, sakit lagi ke dokter lagi, terus begitu. Jadi berhenti itu 3-4 hari, tidak minum obat, nanti minum obat lagi. Nggak ke dokter, sudah hafal obatnya, beli sendiri kap. Itu akhirnya terjadi gejala radang usus. Apa sih gejala radang usus? Pertama adalah perut sakit sebelah kanan dulu. Setelah perut sakit sebelah kanan, agak sebelah pusar, ke bawah panas, selangkangan pegel, sampai paha pegel, bahkan kalau udah parah banget sampai kakinya terasa berat. BAB bisa sembelit, bisa diare. Dan ketika diare itu pun bisa disertai dengan keluarnya lendir. Kalau kalian keluar lemak-lemaknya dok, karena putih, padahal itu bukan, itu adalah sel-sel mati, sel-sel mukosa yang sudah runtuh, rontok, mati. Lendir jelas diproduksi lebih banyak. Lendir adalah bagian dari imun kita. Ketika terjadi peradangan, pasti proses pelendirannya menjadi lebih banyak. Persis seperti kalian batuk, ketika kalian batuk lendirnya semakin banyak, berarti itu ada peradangan, kan keluar dahak kan. Nah di usus juga begitu, karena lendir memang dihasilkan oleh mukosa. Mukosa pasti dihasilkan oleh saluran cerna dan saluran pernafasan. Nah ketika lendirnya banyak disertai pendarahan, kemudian basir, kadang-kadang basir adalah tanda-tanda dari radang usus. Tetapi karena kalian ceritanya nggak lengkap, dokter hanya berpikir itu wasir. Akhirnya hanya diobati wasir tapi nggak sembuh-sembuh. Karena sebetulnya wasir kalian adalah kepanjangan dari proses radang usus. Dan kadang-kadang pendarahannya tidak serta-merta karena wasir juga. Bisa karena dinding rektum, dan itu juga menyebabkan pendarahan. Dan akhirnya proses terakhir adalah terjadinya kanker. Dan kanker itu biasanya terjadi setelah 10 tahun cerita ini selesai, baru terjadi kanker. Tidak ujuk-ujuk. Bahkan bibitnya pun sudah ada, tapi ketika imun kita kuat, setiap orang memiliki bibit kanker ya guys. Tapi ketika imun kita kuat, bibit ini bisa mati sebetulnya. Jadi proses kanker itu tidak ujuk-ujuk, sudah melewati beberapa tahap tapi kita cuek atau tidak nemu pengobatan yang pas. Akhirnya terjadilah kejadian seperti itu. Termasuk terjadilah autoimun. Loh, apa sih hubungannya radang usus dengan autoimun? Aku bahas besok saja ya. Apa? Karena ini sebenarnya pembahasan berulang-ulang loh. Aku sampai lupa udah ngomong. Oke, aku sampai mana ngomong? Aku tuh kalau udah terdistrak sama bacaan pasti kayak gini, jadi lupa. Harusnya aku nggak akan baca apapun, biar aku fokus pada penjelasanku. Tadi sampai mana Mbak Ketris? Sampai mana sih aku ngomonginnya, lupa jadinya, terdistrak sama ini ada WA masuk. Itu Apa ya? ngomongin yang sudah berulang-ulang kali diomongin. Oh ya mungkin. Ya pokoknya gitulah, aku lupa ngomongin apa. Tapi yang jelas begitu ya guys.
Oh, besok pagi aku mau ngomongin apa hubungannya radang usus sama autoimun. Jadi kalau kalian sudah punya asam lambung kronis, rambutnya mulai rontok, badan semakin kurus, kulit kering, timbul bintik-bintik kanan kiri, bintik-bintik atau warna merah terpapar sinar matahari warna merah kanan kiri, badan udah mulai pegel-pegel, linu-linu. Hati-hati, itu jangan-jangan mulai tanda-tanda gejala autoimun. Nggak usah nunggu sampai tes anaknya positif. Kalau sudah sampai positif berarti udah parah banget. Nggak usah nunggu seperti itu, tapi yang pasti sudah ada gejala autoimun. Dan bisa juga ditandai dengan gejala, dok, aku yang tadinya nggak biduran jadi biduran. Dan ada riwayat asam lambung, ada radang usus, sekarang itu adalah awal dari gejala autoimun. Jadi kalau kita ngomong gejala tuh kalian jangan terus shopping dokter sampai menemukan bahwa saya positif. Kalau sampai ketemu positif itu artinya itu sudah parah banget. Gejala hati lemah ada, gejala ginjal lemah ada, gejala radang usus ada. Nggak usah nunggu sampai berdarah. Kalian sampai periksa feses rutin, enggak dok, tidak ada darahnya di feses saya, aman, nggak ada bakterinya, nggak ada darahnya. Tapi kalian itu sudah ada gejala, sudah sering sembelit, kalau nggak sembelit diare atau encer, itu sudah gejala guys. Kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau setiap minggu ada proses begitu, harus hati-hati. Orang itu harusnya nggak terlalu peka loh dengan pedes. Nanti yang kalian salahkan adalah pedes. Berarti yang bermasalah adalah lambungmu. Kenapa yang dulu tahan dengan pedas sekarang enggak? Perbaiki, nggak susah kok memperbaikinya, gampang, tapi harus rutin. Gunakanlah temulawak dan kunyit. Silahkan cek di series VT saya tentang asam lambung, silahkan cek di profil, cek di highlight, klik. Silahkan dibaca, dipelajari, dan ditiru. Oke teman-teman, nanti aku jawab satu-satu pertanyaan kalian dari atas ke bawah. Silakan kalian terus bertanya dan mohon bersabar dan jangan mengulang-ulang karena akan nyepam di live saya. Saya takutnya nanti kalau udah nyepam live saya akan dimatikan oleh TikTok. Oke, Mbak, aku nggak ikhlas kalau dipelajari. Ini ada temenku ngaku-ngaku dari Singapura, tapi aku nggak tahu beliau ini siapa. Ayo kenalan dulu, Mbak. Katanya dulu temen dari Jogja. Aku bener-bener nggak ngerti loh siapa ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Semoga kalian semakin mawas diri untuk kesehatan kalian, dan aku harap kalian yang sudah menderita tanda-tanda itu sudah parah, silahkan bergabung dengan saya di program 3 bulan bersama Dr. Era. Dan tentu gunakanlah ramuan saya, dan ramuan saya lihatlah di profil, klik di Linktree dan check out di toko Orange. Dan ketika saya live akan dapat harga miring, juga akan mendapatkan ongkir gratis dari Shopee. Oke teman-teman, semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Silahkan bergabung. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan kalian itu akan menambah wawasan teman-teman kita yang lain juga. Jangan kemana-mana, tetap fokus, tetap perhatikan, karena ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk tetap menjaga kesehatan kita tetap oke, dan yang sakit mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kesembuhannya. Oke ya, terima kasih Pak Khoir, Mas Ajusia, Mas Vivia, Ajusia, Dido, Ajusia, Ida Catur. Nggak usah takut Pak, emang semua penyakit itu pasti ada prognosis. Kan ya diobati dong supaya nggak pegelinu. Gampang kok dengan cara mengubah gaya hidup sehat. Itu kan masih awal-awal banget. Saya tadi cerita sampai 10 tahun kan. Sekarang umurmu 40, 10 umur 10 tahun ini tanpa ngapa-ngapain, itu siapa yang salah? Dan ketika kamu 50 tahun jatuh, kok apakan 10 tahun yang lalu itu? Nah itu artinya kita biar tidak menyanyiakan hidup kita. Gampang, mulailah gaya hidup sehat.
Dan mulailah kenali apa yang ada di dapur, makanan-makanan alami, karena itu yang akan bisa meregenerasi sel-sel kita. Itu. Assalamualaikum dok, saya kok sering biduran ya? Kenapa ya dok? Jadi kalau biduran itu menandakan hatinya mulai lemah bu. Kenapa? Salah satu detox kita terbanyak itu ada di hati. Semua makanan yang masuk oral ke dalam usus akan diantar ke hati dulu, dipisahkan mana yang detox, mana yang jahat, mana yang enggak. Yang jahat kemudian dieliminasi di hati. Jika yang jahat itu terlalu banyak, kira-kira hati kita terbebani enggak? Nah, tentu akan terbebani, dan yang jahat-jahat ini tentu akan dikeroyok oleh imun kita. Imun kita akan berusaha untuk mengeliminasi yang jahat-jahat tadi, dan yang keluar akibatnya apa? Berlebihan. Ketika proses berlebihan keluar, itu terjadilah peradangan. Nah, biduran ini adalah tanda-tanda pengeluaran kotoran lewat keringat. Ingat, detox itu lewat keringat, lewat ginjal, lewat usus, lewat empedu. Ingat ya, lewat ginjal, lewat usus, lewat empedu. Cairan kotoran tadi yang sudah dikelola oleh hati, kemudian dilakukan pembuangan sampai ke kulit, karena dia detox, tentu akan dilawan oleh timbullah perangkap atau bukan perangkap, cairan-cairan kita karena terlalu berlebihan ke kinerja imun, cairan-cairan kita menjadi terperangkap, terjebak di saluran ekstraseluler. Jadi gini kok, intrasel, ekstrasel. Jadi antara ekstrasel, jadi cairan-cairan itu keluar dari intrasel, di antara jaringan-jaringan akan keluar dan akan mengendap di situ, terjebak di situ, dan menimbulkan apa? Menimbulkan pembengkakan. Dan yang terjadi adalah biduran-biduran karena pembengkakannya hanya di situ, terlokalisir di tempat-tempat tertentu. Nah, itulah teman-teman, mengapa biduran itu menandakan hati kita sebetulnya sudah banyak racunnya. Maka hatinya dulu dibersihkan, didetoks dulu hati kita, maka biduran itu pelan-pelan akan turun. Teman-teman, sebentar, aku kok jadi ngomongnya nggak tertata ya. Aku kalau udah baca tulisan kalian tuh kadang-kadang jadi terganggu antara otak mau menjawab sama otak mau menerangkan. Jadi nggak sinkron. Tapi secara garis besar teman-teman udah bisa ya menerima apa yang aku sampaikan ya. Jadi bagaimana cara menangani biduran? Cara menangani biduran, gunakanlah, perbaiki hatimu, kuatkan hatimu, salah satunya dengan temulawak dan kunyit, dan lancarkan pembuangan cairanmu dengan lancarkan ginjalnya, salah satunya dengan banyak makan sayuran dan buah. Simpel kok, intinya kita banyak makan sayuran dan buah, kembali ke hidup sehat, kurangi makanan instan, stop gorengan, kemudian kurangi karbo, tinggi protein, itu sudah cukup mudah untuk mengembalikan metabolisme tubuh kita, racun-racun cepat tereliminasi. Masih untung ditandai dengan biduran. Biduran dibiarkan bisa nggak terjadi autoimun? Bisa banget. Jadi dari riset menunjukkan bahwa orang yang terkena autoimun memang memiliki riwayat alergi yang lebih tinggi. Jadi alergi itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menderita autoimun dibandingkan mereka yang tidak memiliki alergi. Oke teman-teman, kira-kira sudah paham ya. Jadi proses autoimun, proses biduran ini adalah proses terjebaknya cairan di bawah kulit. Proses dari kinerja imun proinflamasi, imun yang pro peradangan. Sebetulnya mengkompensasi atau merespon dari racun-racun yang sedang dikeluarkan lewat keringat. Kinerjanya berlebihan sehingga mereka memberikan respon menarik cairan intrasel keluar ke ekstrasel, gitu kira-kira. Aduh, aku nggak ngerti cara menerangkan lebih mudah gimana, tapi mudah-mudahan kalian bisa membayangkan apa yang aku omongkan ya. Mohon maaf banget. Koi, terima kasih ya Kak Laksi, terima kasih aja sih ya, sehari selalu keinget-inget kejadian yang lalu. Saya suka ngerasain begah, keringetan, nggak nafsu makan. Ibu kalau udah begini itu gejala asam lambung. Silahkan perbaiki lambungnya, perbaiki dindingnya, tebalkan kembali supaya pengeluaran dari asam lambung mulai terkendali lagi. Dan gunakanlah temulawak kunyit. Silahkan cek di series video saya, ada di profil, klik highlightnya, ada di profil, klik highlightnya, dan gratis. Tapi jangan lupa like ya, jangan lupa like. Oke, terima kasih ya buat teman-teman.
cemas berlebihan. Oke, sama Pak. Cemas berlebihan prosesnya karena salah satunya radang proses asam lambung. 90% yang saya temui di jalan, di lapangan, cemas berlebihan karena asam lambung. Kenapa cemas asam lambung bisa menimbulkan kecemasan? Nah, akan saya terangkan besok, bukan hari ini. Itu ada ceritanya. Termasuk kenapa radang usus menyebabkan autoimun. Ada ceritanya tapi besok pagi ya. Kalian jangan kemana-mana, tetap ikut live saya di besok pagi jam 9 sampai jam 11. Dan kalau malam jam 8 sampai jam 9. Ditunggu saja, kalian harus follow saya. Ketika ada notifikasi keluar, ikutilah. Dok, dokter aja bisa lupa, apalagi pasien yang nggak tahu. Dok, kenapa saya suka ngerasain begah, keringetan, nggak nafsu? Saya sebelah kiri sering sakit banget. Dok, kenapa punggung saya sebelah kiri sering sakit banget? Kalau punggung sebelah kiri sakit itu sangat mungkin karena proyeksi hipersekresi asam lambung. Jadi sangat mungkin karena menderita asam lambung. Coba kalau minum obat asam lambung, punggungnya sembuh nggak? Kalau memang sembuh, ini berarti ada hubungannya dengan asam lambung dan silahkan diperbaiki. Selamat malam dokter, semoga sehat selalu. Selamat malam, sukses dokter Ita Yogya menyimak. Mami Kuromuza, ini siapa lagi? Tadi sudah. Terima kasih ya Mami Kuromuza, terima kasih. Sehat-sehat selalu dokter, sama-sama. Dok, saya pengen konsul ke kliniknya, di mana lokasinya? Lokasinya ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Silahkan cek di profil, cek di Linktree, dan lihat di Maps. Dok, pandangan blur dan nyeri kepala, GERD, anxiety, mohon solusinya. Ini gejala dari asam lambung. Tentu perbaiki asam lambungnya, gunakanlah temulawak dan kunyit, dan silahkan klik profil dan klik Linktree-nya. Assalamualaikum Dokter Ita, Singapura menyapa. Terima kasih Mbok, saya senang pemaparan Dokter Ita, bagus sekali, alhamdulillah, matur nuwun. Abang ATS, terima kasih Rom. Kaki selalu kram, sarannya dong Bunda. Kaki selalu kram itu menunjukkan satu, kinerja saraf yang tidak optimal. Saraf itu kinerjanya sangat dipengaruhi oleh keberadaan kalium. Nah, kalau kaliumnya kurang, saraf ini menjadi letoi, tidak bisa loncat-loncat, tidak bisa mengalirkan listrik. Akibatnya terjadi kram. Itu yang pertama. Yang kedua, aliran darah juga tidak lancar, itu juga bisa menyebabkan kram. Yang ketiga, pengerasan pembuluh darah. Jadi harus tiga-tiganya diperbaiki. Sarafnya diperbaiki, pembuluh darahnya dianjurkan, aliran darahnya dianjurkan, pembuluh darahnya juga dilenturkan. Sebetulnya tiga-tiganya ini salah satunya yang paling dibutuhkan adalah kalium. Oleh karena itu gunakanlah kalium dari sayuran dan buah, dan mulailah gaya hidup sehat, dan gunakanlah vitamin yang mengandung B1, B6, B12. Jika ada penyakit yang melatar belakangi seperti asam lambung, radang usus, diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung, ya tentu penyakit ini dulu yang harus dibereskan. Terserah saja, terima kasih. Iva Naifa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Tingki Mudri hadir dok, terima kasih. Assalamualaikum Bunda, aku dari Jakarta Kalideres, aslinya dari Jogja Dokter Ita, tapi saya di Singapura. Ya siapa dokter? Siapa tadi sudah ya. Kalau mau telepon caranya gimana dok? Silahkan hubungi admin, ada di profil, klik Linktree dan temui admin. Dari Probolinggo hadir dok. Oke dok. Nyeri berat seperti tertimpa batu sebelah kiri. Nyerinya berat, bukan seperti ditusuk-tusuk. Berat seperti tertimpa sebelah batu, dan napas kita juga menjadi berat. Setelah itu keluar keringat dingin. Ini gejalanya mirip-mirip gejala serangan asam lambung. Tetapi nyeri sebelah kirinya itu bukan seperti ditusuk-tusuk, tetapi terasa berat. Kemudian keringatnya gembrobios, keringat dingin. Nah, apa yang harus kalian pertama? Langsung lakukan oksigenasi. Kalau kalian ketemu pasien seperti ini, pikirannya langsung ke UGD. Sambil dibawa ke UGD, bongkar semua bagunya, longgarkan semua baju-bajunya. Kalau pakai BH juga dilonggarkan, pakai kerudung dilepas, digendorkan kerudungnya. Kemudian dikipas-kipas udara di depan hidungnya. Dikipas-kipas udara di depan hidungnya. Pengipasan udara di depan hidung itu akan menyebabkan reaksi oksigenasi, dan itu akan menyebabkan mudahnya penyerapan oksigen ke dalam tubuh
paling tidak menyelamatkan dia untuk sementara sampai ke UGD gitu ya. Sakit kepala nggak kunjung sembuh, coba cek dengan kolesterol LDL-nya. Kalau kolesterol itu jangan kolesterol total ya guys, tapi cek LDL, HDL, triglyceride. Ini ada perbandingannya. Perbandingannya 1:3, HDL 1, LDL-nya 3. Itu sudah cukup aman. Tapi dengan syarat triglyceride-nya harus di bawah 150. Oke ya. Kemudian Amyadi terima kasih, Nurdiati terima kasih, Noval terima kasih. Amyadi, Bu Dokter, apa obatnya asam lambung? Obatnya asam lambung tadi sudah saya bahas. Silahkan cek di silahkan cek di profil saya di highlightnya. Tasikmalaya hadir, terima kasih. Saya Mbak Dokter Ita, pokoknya senang banget dapat paparan. Siapa sih? Penasaran saya. Dok, ciri-ciri jantung itu seperti apa? Tadi sudah ciri-ciri sakit saya. My konsul via telepon, caranya gimana dok? Kalau pengen ketemu saya, silahkan juga admin, ada di profil, ada di LinkedIn. Bu, saya kena asam lambung sering dengan gejala seperti itu, maka perbaiki asam lambungnya. Pakailah ramuan. Mau ikut program 3 bulan bersama saya boleh, silahkan info atau cek profil, cek Linktree, atau mau check out 5 sekawan juga boleh, mumpung sekarang live ada gratis ongkir dan gratis ini. Tetapi jika misalnya mau pribadi, sudah saya bikin resepnya, ada di series VT saya gratis, ada di profil. Ini sebenarnya aku sudah agak lelah nih teman-teman, soalnya udah malam ya, jadi sudah gak terlalu konsentrasi. Salam kenal dok, salam kenal. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam. Pokoknya saya dekat sama dokter yang ada di Jogja. Terus memberi teka-teki. Kalau USG abdomen kelihatan nggak sih radang usus? Gini, USG itu kan sebetulnya gelombang pada kelainan yang cukup besar, dia akan bisa menunjukkan. Kalau kelainannya kecil nggak kelihatan. Jadi kalau USG bisa nggak kelihatan? Bisa. Kalau terjadi pembengkakan, lukanya besar bisa. Tapi kalau kecil-kecil nggak begitu kelihatan. Jadi kalau lukanya kecil gitu, mini itu nggak bakalan kelihatan di USG. Tapi kalau udah gede itu kelihatan di USG. Seneng lihat dokter kelihatan. Oh enggak, aku cukup galak loh kok kalau di grup aku cukup galak, lebih tepatnya tegas. Karena apa? Di grup itu tempat kita untuk bercakap-cakap, tempat saya memberikan saran, dan saran saya itu jangan dilewatkan dan bisa dicari lagi karena lewat chat. Makanya kalau kalian ada di grup sampai gak ngerti program yang dilakukan, itu kebangetan banget. Padahal seringkali pertanyaan-pertanyaan kalian itu berulang-ulang dan seringkali saya bahas. Dan apalagi di grup itu saya masukkan kelas dulu, saya kuliahkan, dan tinggal nyontek, tinggal dicari. Kalau sampai nggak tahu itu keterlaluan. Bukan karena kalian lupa, karena kalian nggak ngerti cara mencatatnya, cara mencarinya. Lewat WA dicari gampang banget, lewat pencarian. Pertama tentu kalian harus membaca dulu topik-topik yang saya ajarkan. Kemudian yang kedua, kalian harus paham tentang membahas tentang apa diet. Cari aja diet, nanti keluar saran dokter Erna apa. Dan saran saya sangat spesifik untuk masing-masing, dan pasti saya akan kasih nama. Jika saran saya yang sangat spesifik pun tidak dikenali, di mana kalian berada ketika saya sedang berikan saran. Jadi teman-teman, ini karena sebagian ada beberapa anggota grup ya. Jadi kalau di grup saya tegas, cari saran saya itu sebenarnya sangat mudah. Dan jangan sedikit-sedikit bilang lupa, karena itu mudah banget dicari, ada contekannya. Lupa itu kalau kalian menghafal di luar kepala, tidak ada contekannya, baru lupa. Kalau ada contekannya, tinggal nyontek lagi, maka tidak perlu lupa. Oleh karena itu nanti kalau di grup kalian betul-betul harus belajar, karena saya hanya memfasilitasi. Tapi yang pinter, bukan yang pinter, yang sehat siapa? Kamu sendiri, bukan saya. Kamu sendiri yang sehat, kamu sendiri yang usaha, dan tentu Tuhanmu. Berdoalah sama Allah agar Allah ridho dengan yang kalian lakukan, yang kita lakukan. Jadi gitu ya guys, teman-teman. Jadi aku nggak ramah, aku cukup tegas. Tapi kalau di depan sini mau marah-marah, nggak ada yang bikin aku marah. Jadi gitu ya guys, terima kasih buat kehadiran kalian semua. Terima kasih, semoga
kalian tidak kapok untuk ngikutin live saya, dan besok untuk terus mengikuti live saya dan memberikan inspirasi pada saya, pada aku untuk ngomongin apa lagi sih yang perlu dibahas gitu ya, karena itu juga membuat aku semakin belajar dan belajar. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Dokter Diap, dokter dijetis, pokoknya keponakanku dokter. Malam dok, kalau sakit di bagian kemaluan lelaki. Nah, ini biasanya kalau sakit di bagian kemaluan itu ada varikokel. Apa sih varikokel? Varikokel itu varises pada skrotum. Dan itu menyebabkan pegel, tapi sebetulnya bisa diraba. Ada garis gitu di skrotum, kita raba bisa. Ibu, untuk varikokel coba bisa ke dokter terdekat. Dan itu biasanya akan dilakukan operasi. Tapi kalau misalnya Bapak kalau misalnya tidak ingin operasi, nanti bisa gunakan ramuan saya boleh. Ramuan ini tujuannya adalah untuk mengelastisitaskan pembuluh darah. Jadi teman-teman sekarang tahu kan, kalau varises itu tidak hanya di kaki. Varises itu bisa terjadi di mana coba? Di skrotum, jadilah varikokel. Kemudian di hati, varises hati juga ada, terutama mereka yang menderita sirosis hati. Dan varises di hati ini sangat mudah pecah. Varises di rektum apa namanya? Basir. Jadi varises itu bisa di mana-mana. Tapi prinsipnya ketika kita menjalankan hidup sehat, maka varises itu bisa kita hindari. Siap. Mbok, ini temanku namanya Mbok. Ini lucu banget. Siap apa Mbok? Dokter mau jawabnya bisa kelihatan tidak lewat USG abdomen. Tadi sudah saya jawab ya Bu ya. Tergantung sakitnya apa, gede atau kecil. Kalau gede kelihatan, kalau kecil nggak kelihatan. Tapi kalau lewat kolonoskopi kecil banget pun kelihatan. Oke, kalau lambat sarapan badanku merasa dingin dan pusing saya. Amyadi Bu. Iya, memang betul, kalau terlambat sarapan memang akan dingin. Metabolisme itu, penyediaan energimu itu udah di bawah rata-rata. Begitu tidak ada suplai energi, langsung drop. Karena kamu memang tidak memiliki simpanan energi yang memadai. Nah, itu artinya jangan-jangan sudah terjadi resistensi insulin. Kemarin aku bahas apa itu resistensi insulin. Resistensi insulin inilah yang menyebabkan mekanisme metabolisme tubuh kita menjadi kacau balau. Termasuk salah satunya ini, tidak sarapan sekali aja langsung lemes. Tidak pernah makan gemuk terus. Itu resistensi insulin, guys. Tidak sekali makan menyebabkan lemes atau sekali makan menyebabkan gemuk. Itu artinya terjadi kekacauan metabolisme, dan itu paling banyak disebabkan karena resistensi insulin. Baru tadi pagi ada sahabat saya telepon, beliau itu sakit sampai dokter memvonis autoimun. Tahu apa sembuhnya? Sembuhnya hanya mengubah gaya hidup, banyak makan sayuran dan buah, dan no karbo. Sembuh segala keluhan, sakit kepala, pusing, tidak bisa tidur, dan lain-lain, sembuh. Jadi teman-teman, artinya kalau kok saya jadi takut ya, nggak perlu takut. Kalau kalian masih ada gejala-gejala, nggak perlu takut. Karena kalau masih gejala-gejala itu sangat mudah diperbaiki dengan gaya hidup sehat gitu. Murni Harian Loks, dok mau tanya, kalau otitis media efusi pada dewasa biasanya bisa sembuh sendiri tidak ya? Sudah efusi ya? Coba Pak tanya aja ke dokter THT. Mereka lebih berpengalaman menghadapi pasien-pasien. Kalau saya belum pernah menghadapi pasien-pasien begini. Tapi kalau saran saya, Bapak kalau sudah ada terjadi peradangan, coba dibantu dengan propolis, Pak. Ambil propolis, terutama yang nano. Saya punya produknya. Ini produk saya, ada di Sopai Life, ada di Sopai. Dan ini kekuatannya 100 kali lebih kuat daripada propolis biasa karena berisi nanopartikel. Silahkan teteskan sedikit saja propolis pada NaCl, cairan isotonik ya, NaCl itu pada NaCl. Terus NaCl dipipet, diteteskan ke telinganya, itu akan mempercepat penyembuhannya. Dan pemakaian propolis ini sudah berkali-kali saya praktekkan pada penderita sakit gigi yang granuloma, pada penderita diabetes, juga luka diabetes. Nah, coba infeksi pada telinga insya Allah akan cepat membaik. Termasuk
karena kalau menggunakan jamu mereka nggak suka. Tetapi kita gunakan satu tetes propolis ini cukup efektif karena ini jenis nano. Jadi cukup efektif. Partikelnya nano maksudnya. Oke. Dokter Ena mau tanya, terama dicampur serbuk cacing kok suami perih ulu hati muntah-muntah. Pak, Ibu Scorpio coba dicek dulu karena memang setiap respon tubuh tuh sendiri-sendiri. Betulkah karena serbuk cacingnya bukan karena lain? Maka pisahkan dulu tanpa serbuk cacing, muntah-muntah atau enggak. Jangan-jangan reaksi detox. Jangan-jangan memang ada rasa tidak nyaman dengan bau amisnya ya. Bisa juga kan sampai muntah-muntah. Jadi coba Ibu pelajari kira-kira yang mana. Kalau emang tidak cocok, kenalkan sedikit-sedikit dulu. Sedikit-sedikit terbiasa, nanti lama-lama jadi dengan sesuai dosisnya. Gitu ya Bu Scorpio. Ibu Irawati, Dok, kalau sering gelisah, cemas, panik, tiba-tiba rasanya kayak sesak napas, gitu gimana? Iya Bu, semua proses kegelisahan itu kan didahului dengan keluarnya kortisol. Kortisol akan mengeluarkan, memicu jantung menjadi berdetak lebih kencang, dan ketika detak jantung kita lebih kencang, nafas kita pasti akan menjadi lebih banyak lagi. Nah, itulah yang menyebabkan kita seperti sesak nafas. Ketika detak jantung kita sangat kencang, maka kita juga nafasnya akan tersengal-sengal. Nah, itu sebetulnya hal yang biasa kok Bu. Jadi kalau tanya kenapa, ya biasa saja, memang begitulah proses kita. Tapi sebetulnya proses begini kita butuhkan teman-teman. Kenapa? Proses di saat kita harus nafasnya berdetak kencang, tersengal-sengal sampai senang, itu memberikan kita energi yang luar biasa. Dan ini sangat bermanfaat ketika kita dalam keadaan kepepet. Misal kalau kalian tiba-tiba dikejar anjing, kalian akan memiliki kemampuan untuk melompat pagar setinggi 3 meter gara-gara proses begini. Berlipat-lipat kali, tanpa kalian sadari kalian bisa melompat pagar sampai 3 meter. Jadi ada gunanya juga. Tapi kalau dokter selain terapi PUD H. pylori. PUD H. pylori itu apa? Kalau H. pylori saya paham, kalau PUD apa Bu? Tolong mungkin maksudnya pengobatan untuk eradikasi ya, eradikasi H. pylori ya. Kalau untuk eradikasi H. pylori pasti akan menggunakan antibiotika selama 2 minggu. Saya tidak berani mencegah, tapi saran saya dampingilah dengan obat-obat alami supaya mengkompensasi efek samping yang akan dihasilkan dari eradikasi H. pylori ini. Beberapa pasien yang menerima eradikasi H. pylori itu akan memiliki efek samping, salah satunya terbentuklah erosif, luka pada lambung dan esofagus. Dan juga rata-rata tidak menjadi lebih baik. Saya pernah cerita ini, tapi nanti akan saya ceritakan panjang lagi ya. Sebetulnya karena kita sebenarnya membutuhkan H. pylori loh, teman-teman. H. pylori itu secara zaman dahulu kala, nenek moyang pun menunjukkan dia itu sebenarnya memang akan tinggal di lambung kita. Dan dia yang akan melindungi lambung kita, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Ketika jumlahnya lebih, ketika dia dilibas habis, maka efek sampingnya juga tidak sedikit. Nah, untuk mencegah efek samping yang tidak sedikit ini, maka dampingilah dengan obat-obat alami dan gaya hidup sehat. Jadi pasien-pasien kita yang biasanya H. pylorinya positif dan sudah melewati fase eradikasi, biasanya sembuhnya akan lebih lama daripada yang belum pernah mengalami eradikasi. Gitu. Dokter, emang benar kalau sakit paru-paru bisa menular? Enggak, dokter, soalnya sudah saya sakit paru. Tergantung sakit parunya apa. Kalau TBC bisa menular, tapi kalau bentuknya massa, tumor enggak. Begitu mudahnya sekarang untuk mendapat ilmu, tidak harus ke dokter diminta penjelasan. Terima kasih dokter, alhamdulillah. Bener loh. Sebetulnya kalian harus lebih pintar ya di zaman modern begini. Karena aku juga merasa ya Allah, semua orang tuh bisa mengeluarkan tip-tipsnya. Tip apa saja yang berguna di hidup kita itu mudah banget didapatkan di dunia online, di dunia medsos. Bagaimana menyimpan cabai ya supaya tidak mudah busuk, atau apa gitu yang kadang-kadang
menyimpan tempe supaya tidak mudah busuk. Itu kadang-kadang di luar pikiran, tapi ternyata sekarang sangat mudah. Tip-tip itu bisa kita dapatkan sangat mudah di dunia online. Maka manfaatkanlah dunia online ini dengan bijaksana. Konsultasi pun sekarang sangat mudah, bisa dengan online, tidak harus datang ke klinik. Nah, keren banget ya, lebih maju loh. Dan juga kalian harusnya menjadi lebih sehat. Dok, sekarang lagi gejala pusing, jalan aja pusing gitu. Dok, sekarang saya lagi gejala pusing, jalan saja pusing. Ibu kalau pusing kayak gitu coba cek dulu. Kemudian cek kolesterolnya, LDL, HDL, triglyceridnya. Coba cek keseimbangan elektrolitnya, itu penting banget. Assalamualaikum dok, apa obat sakit gigi? Obat sakit gigi, kalau ibu ingin mencari obat medis, tanya ke apoteker. Obat sakit gigi itu apotekernya pasti udah ngerti. Tetapi kalau secara alami, gunakanlah minyak cengkeh. Tapi itu juga akan membakar lidah kalian. Ada yang menggunakan minyak jarak, getah jarak. Tapi saran saya, pergi ke dokter gigi, sembuhkan giginya. Beresi ada apa dengan gigimu sehingga menyebabkan sakit gigi. Apakah itu bisa dari gejala asam lambung naik dok? Yang mana ya? Oh, jalan pusing bisa. Itu namanya vertigo. Saya udah dok. Nisa, saya udah dok. Sudah apa ya? Betul dok. Betul apa? Betul dok. Betul apanya? Sudah apanya nih? Bener deh dok. Sikit-sikit langsung sakit dok. Sikit-sikit langsung sakit. Apanya ya? Oke, terima kasih terima kasih ya buat komen kalian. Tadi mungkin kalian mau komenin pas aku nerangin ya. Jadi terima kasih buat komen-komen. Jadi solusinya dok, apa obatnya? Obat untuk apa? Karena di atas sudah banyak banget. Dok, saya asam, pandangan blur dan nyeri kepala. Baik, itu merupakan gejala asam lambung. Sembuhkan asam lambungnya, gunakan temulawak dan kunyit. Silahkan cek resepnya ada di profil saya, di highlight, di series VT saya gratis. Atau ikuti program 3 bulan bersama saya. Gunakanlah 5 sekawan. Dan apa itu 5 sekawan nanti diterangkan oleh Mbak Getris. Dan kalau kalian ingin tanya tentang saya, hubungi admin saya. Semua informasi tentang saya, klinik saya, dan lain-lain ada di profil saya. Juga ada chat di inbox, bisa chat inbox atau chat pesan. Teman-teman, saya sampaikan di sini bahwa klinik herbal kebun kita, klinik saya itu memberikan beberapa pelayanan, antara lain pengobatan herbal, konsultasi, pelayanan herbal. Kemudian juga ada bekam, ada fasdu, ada pijat tubuh, dan ada akupunktur. Kalau akupunktur dengan saya sendiri, kalau yang lain-lain nanti dengan tim. Dan juga melayani operasi minor seperti operasi sunat, operasi pengobatan yang susah disembuhkan ke klinik kami ternyata bisa membaik, dan itu karena medis dan alami secara proporsional sehingga bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Jadi begitu ya untuk teman-teman ya, klik di link tree, ada mapsnya, juga ada admin, atau silahkan tanya di inbox, nanti akan di follow up oleh tim kami. Oke. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sakit nyeri di bawah perut sebelah kiri, apa itu termasuk sakit usus? Kalau kiri itu biasanya masih lambung. Alhamdulillah. Kalau udah kanan, nah itu mulai ke usus. Ini baru amat sangat bermanfaat kita. Ini baru amat sangat alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Menunggu sakaratul maut. Oke, terima kasih ya Mas sakaratul. Dok, mau tanya kalau otitis media efusi pada dewasa biasanya disembuh sendiri tidak ya? Saya tidak bisa menjawab sembuh sendiri karena saya tidak berpengalaman di bidang ini. Tetapi kalau mau tip-tip yang tadi pakai propolis, atma tasa, sakit punggung tengah sering kesemutan, telapak kaki panas, gejala sakit apa? Itu biasanya kesemutan telapak kaki panas. Ibu, ini bisa karena saraf terjepit, osteoporosis tulang belakang, kemudian bisa karena asam lambung kronis, bisa karena diabetes. Sampai cancer enggak datang tiba-tiba. Betul. Dok, saya kalau tarik nafas berasa sakit ke tulang rusuk sebelah kiri. Itu kenapa ya?
Kalau tarik nafas tulang rusuk sebelah kiri, coba Bu diperiksa pakai foto torak aja. Saya takutnya ada gangguan pada otot-ototnya atau pada paru-parunya sehingga mempengaruhi. Kalau sudah sampai ke tulang rusuk itu artinya ototnya ya, sehingga mempengaruhi torak secara keseluruhan. Lebih baik diperiksakan ke dokter terdekat. Jangan-jangan di situ ada infeksi, ada massa, atau fibrosis juga bisa. Jadi fibrosis itu karena jaringan rusak, timbul jaringan baru. Misalnya kalian pernah terkena COVID atau kalian pernah terkena TBC. Nah, itu timbul jaringan parut. Jaringan parut, paru-paru ini akhirnya membuat ukuran paru-paru mengecil, mengkeret gitu kan. Sehingga nafasnya menjadi tidak longgar. Dan ketika tidak longgar gitu, dia akan menarik otot-otot sekitar, termasuk otot-otot di sekitar tulang rusuk. Jadi kira-kira begitu. Hai Dok, hai. Temulawak dan apa tadi? Kunyit. Siap-siap saya pelajari Dok. Alhamdulillah. Terima kasih Mbok. Kuta 1 angkatan. Kita 1 angkatan Bu. Atma Tasya. Oh ini siapa? Terima kasih ya buat kehadirannya. Mas Atma Tasya siapa ini? Dengan siapa? Kalau 1 angkatan siapa nih? Temulawak dan kunyit. Oke, terima kasih. Dah kenal baik aja Dokter Ita. Saya pokoknya senang dan segala yang diterangkan sama dokter cantik jelas. Ini pakai filter jadi cantik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dokter, boleh ikut gabung? Silakan. Dokter, saya divonis penyakit pembengkakan jantung. Bagaimana cara pengobatannya? Pembengkakan jantung itu sebenarnya sama seperti kalian membesarkan body goals. Kalian ingin membuat otot, ini otot apa namanya? Bicep. Otot bicep melentung gitu kan, kalian bisa membuat otot bicep melentung dan bisa kempes lagi, nggak bisa. Sama jantungnya bisa kempes lagi nggak sih? Bisa, masih bisa. Caranya, penyebabnya itu diberesin. Kenapa sampai bisa bengkak jantung? Apakah ada perkapuran pada katupnya, ada hipertensi kah, atau karena ada penyakit lain? Nah, itu yang diberesin dulu, maka jantungnya juga akan kembali normal. Cara menangani penderita HNP gimana Dok? 1, renang, 2, yoga, 3, peregangan, 4, hashtag #jobrapose. Kemudian yang kelima berdiri di papan miring. Mbak Gatris coba Mbak, papan miring Mbak. Ini penting tuh untuk papan miring. Oke, sambil menunggu Mbak Gatris saya jawab teman-teman dari sini. Ibu tadi sudah, Dok kenapa ya kalau cemas selalu keringat dingin? Yes, tadi Bu Nilawati udah dijelaskan ya tentang proses kecemasan sampai jantung berdebar-debar, keringat. Kecemasan begitu kalian bisa melompat pagar sepanjang 3 meter. Tadi udah saya jelaskan. Oke, nah ini teman-teman, ini yang namanya papan miring. Kalian bisa cari di mana saja di all shop dan kalian berdiri di sini. Coba Mbak Kat, berdiri di papan miring untuk meluruskan tulang belakang. Nah, kayak gini nih. Ini untuk meluruskan tulang belakang. Pegel kan? Awal-awalnya akan sakit, tapi lama-lama kalian akan terbiasa. Itu meregangkan tulang belakang dan itu lama-lama HNP-nya nanti tulang-tulangnya akan menyusun. Asal tidak ada osteoporosis ya Bu, akan menyusun, meregang, menyusun, dan nanti pelan-pelan pasti akan baik, tapi dibantu dengan akupunktur di daerah terdekat dan ke fisioterapi. Oke, Mbak Ketis, thank you. Dok, saya kena asam lambung udah hampir 4 tahun ya. Sekarang sering bisa panitia. Ibu kalau udah begini ikut grup saya saja, grup 3 bulan, nanti gunakan 5 sekawan. Apa itu 5 sekawan? Nanti sama Mbak Getis akan diterangkan. Dan jangan kemana-mana, tungguin penjelasan. Begitu membaca langsung kotaknya kemana-mana. Dan saya sudah pernah operasi usus juga Dok, lebih kurang 4 tahun lalu. Nah, usus buntu ya, benar kan? Ketika kita sakit usus buntu, biasanya kekebalan tubuh kita menjadi lebih rendah dan mudah sakit. Tapi nggak apa-apa, ayo kita obati bareng-bareng, usaha bareng-bareng, semoga cocok. Dok, adik saya yang suka geleng-geleng kepala, kenapa ya? Sindrom atau karena kebiasaan, takutnya stroke tapi dia masih. Dok, adik saya suka geleng-geleng kepala, kenapa ya? Sindrom.
Ibu coba pisahkan ke dokter terdekat, jangan-jangan pakai obat sehingga selalu ini namanya apa ya? Kalau pakai obat-obatan itu buat gerakan begini loh. Mendingan kalau memang dia sedang zikir, la ilaha illallah, lah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya karena menggunakan sabu-sabu, lain cerita. Periksa ke dokter terdekat dulu ya Bu. Tadi udah dijawab. Beliau kepala rungkit mata di Belitung, tapi sejak COVID beliau nggak diizinkan ke rungkit. Siapa Mbok? Teka-teki sila. Mbok, ayo dong kita ketemu darat aja yuk. Siapa sih? Yuk ketemu darat kapan ke Indonesia? Nanti kita ketemu di Pondok Indah. Jadi kalau rumah saya itu dengan Pondok Indah itu jaraknya 8 km. Nggak terlalu jauh. Kalau jalannya lancar jaya 15 kilo sampai 15 menit sampai. Malam dokter, anak saya di punggung ada bercak-bercak putih semacam panu tapi bukan panu. Sudah periksa ke dokter spesialis kulit. Katanya apa? Kata dokter spesialis kulit. Katanya apa Bu? Sekarang usia 87, Om Kadar sudah almarhum. Sekarang usia 87, Om Kadar sudah. Jangan dibaca tulisannya nanti saja. Iya. Teruskan aja perannya bagus banget. Saya dengerin dan konsen dihafal banget jadi dan dihafal banget jangan dicatat. Dan konsel dihafal banget jangan juga dicatat. Terima kasih. Maaf dok, temulawak sama kunyit direbus. Yes, betul direbus. Jangan langsung dimakan terlalu merangsang. Direbus aja masing-masing segenggam dengan 1 liter air, tambah sedikit kayu manis dan diminum untuk 1 hari. Dan tentu pola makan kalian harus dirubah. Pola makannya gimana? Seperti yang saya terangkan tadi di atas. Semoga kalian bisa mendengarkan. Dok, kenapa ya? Betul, tadi sudah ya. Ini ada pertanyaan. Hadir dok, terima kasih ya Ibu Hamka Dinata. Terima kasih buat kehadirannya. Pak Dedi Copa kehadirannya. Dok, maaf dok, dok saya pernah terkilir. Jadi dada saya sering sakit. Saya harus gimana dok? Dok, saya pernah. Nah, mau nggak pakai? Saya punya. Kalau kayak gini, coba pakai akupunktur di daerah terdekat atau gunakan tukang pijit profesional. Saya memiliki tukang pijit profesional, umurnya hampir 80 tahun. Yang di Parung itu, lupa namanya. Nanti aku cek di WA saya, namanya beliau siapa. Dan beliau sangat ahli di bidang itu. Kalau ibu mau, nanti saya kenalin, saya berikan nomornya beliau. Beliau ada tinggal di Parung. Silahkan WA saya, chat admin atau hubungi inbox atau chat inbox atau chat pesan, nanti saya berikan. Karena kalau udah terkilir ini kayaknya bidangnya beliau nih. Beliau tukang pijat sangat mahir, umurnya sudah sepuh hampir 80 tahun, tinggal di Parung di Telaga Kauripan, atau akupunktur di daerah terdekat. Kalau dekat dengan klinik saya, silahkan akupunktur di klinik saya. Keponakan saya juga buka klinik bersama di Jogja ya. Mbok, keponakannya siapa sih? Ayo dong. Aduh, aku udah jadi penasaran sama Mbok. Dok, kenapa ya kaki aku berasa kebas, tapi di aliran ototnya saja udah sebulan nggak sembuh-sembuh. Dok, kenapa kaki aku berasa kebas, tapi di aliran otot saja udah sebulan? Coba pakai akupunktur. Mau akupunktur di klinik saya, di tempat kami juga ada home care. Ada penginapannya. Silahkan kalau mau datang di akupunktur selama sebulan. Dan nanti kita perbaiki pola makannya. Ini dokter-dokter semua di Bali, di Singapura, di mana, luar biasa. Kenalan yuk. Siapa tahu berjodoh untuk usaha bareng. Dok, mau tanya, kalau otitis tadi udah dijawab. Assalamualaikum dok, mau ikut gabung monggo. Dok, pas cek urin ada kristal CA oxalat, tapi pas di USG nggak ada kristalnya. Itu harus, ya memang nggak harus bareng kan. Kalau lab itu kan memang lebih kecil-kecil, lebih kelihatan. USG itu kan hanya prediksi, resonansi atau gambaran. Dan tentu dia akan ngecek ketika sudah besar baru kelihatan. Jadi nggak apa-apa, bersihkan aja Pak. Bersihkan aja Nutella. Bersihkan ginjalmu dengan banyak minum akar alang-alang segenggam, daun salam, itu udah cukup. Masing-masing segenggam direbus dengan 1 liter air, itu cukup. CA oksalat, kalsium oksalat itu akan dibiarkan, maka akan terbentuk jadinya batu ginjal.
Jadi masih berupa kalsium oksalat, tapi kalau dibiarkan akan menjadi batu ginjal. Nggak apa-apa, masih bisa keluar ikan tadi. Dok, kalau epilepsi bisa diobati, terus apa harus minum obat dulu? Iya, secara medis harus minum obat. Secara medis akan minum obat medis secara terus-menerus. Tapi kalau ibu mau, coba saya tangani, semoga bisa berkurang dengan obatnya. Sekarang ini saya menangani pasien radang usus, pasien autoimun itu yang secara medis juga akan seumur hidup. Tapi bisa nggak berkurang? Bisa, alhamdulillah. Belum stop, karena itu proses yang efek sampingnya sudah kita cut, tidak kemana-mana, dan dosisnya juga sudah mulai berkurang. Jadi dicoba aja Bu, kalau mau konsultasi temui admin, ada di profil Linktree-nya, temui admin, dan nanti coba ikuti program-program saya. Dok, minta solusinya, punggung saya ada bercak-bercak putih kayak panut, dah kedokteran kulit tapi enggak. Nah, ini saya nggak tahu diagnosisnya apa dulu Bu. Apakah karena jamur atau karena saraf? Gangguan saraf tertentu bisa menyebabkan bercak-bercak putih. Coba Bu, ditusuk itu ada rasanya nggak? Ada rasanya nggak? Kalau ternyata kebas, hati-hati ya Bu. Aku nggak akan ngomong di sini, tapi periksa aja ke dokter terdekat. Coba bulut-bulutnya tadi ditusuk ada rasanya nggak? Kalau kebas, hati-hati, periksa ke dokter terdekat aja. Anak saya umur 7 tahun kadang kakinya terasa nyeri. Apa anak-anak bisa? Yes, benar bisa. Anak-anak sekarang bisa terkena autoimun juga. Sedih ya. Karena apa coba? Ibunya itu sudah tidak menjaga pola makan, sehingga peradangan pada ibunya itu juga akan menular ke janinnya. Kedua, ketika dia lahir, dia lebih cenderung untuk dikenalkan dengan banyak makanan-makanan instan. Lupa untuk mengenalkan makanan-makanan yang ada di dapur, makanan-makanan alami. Jadi bisa Bu terkena rematik, tetapi insya Allah bisa sembuh. Walaupun autoimun itu juga bisa disebabkan oleh kuman. Jenis kuman-kuman tertentu bisa menyebabkan rematik atau autoimun. Jadi Ibu kalau mau konsultasi boleh silakan konsultasi aja, temui admin ya, biar lebih tuntas. Ini siapa nih? Mbak di bawah nggak kelihatan. Dok, kalau kita olahraga lari kayak sesak di perut gitu dok. Dok, kalau kita Bapak kalau ada gejala asam lambung nggak bisa loh Pak olahraganya lari terlalu keras. Asam lambung olahraganya yang ringan-ringan saja. Karena kalau ada luka kemudian dirangsang dengan gerakan, maka luka itu akan semakin melebar. Seperti kalau contohnya luka di tangan, di siku kalian untuk gerak-gerak terus lukanya bisa nutup nggak kan? Nah ini sama, ketika kita lari jangan dikira cuma badannya gerak, organ kita ikut gerak, dan itu membuat terbentuknya jaringan baru untuk luka-luka tadi menjadi porak-poranda lagi. Jadi nggak sangat cocok kalau penderita radang usus olahraganya lari-lari atau aerobik terlalu berat, apalagi yang sudah mengalami pendarahan. Tidak boleh. Dok, saya pernah terkilir dada, sering sakit, kata dokter bronkitis, tapi minum obat nggak ada reaksi. Ibu coba, betul juga mungkin tidak hanya bronkitis, bisa jadi karena hal lain. Coba Ibu ke dokter akupunktur di daerah terdekat atau ke tukang pijat yang handal. Salah satunya adalah tukang pijat saya. Nanti bisa saya kasih resep, nomor teleponnya. Bubit, saya hamil masuki 8 bulan, badan terasa remuk, perut terasa penuh kencang, ngap, hidung lagi, maksudnya hidung tersumbat gitu ya. Mbak Cia coba periksa ke bidan terdekat atau ke dokter terdekat. Semoga masalahnya bisa segera diselesaikan, entah dengan herbal, kalau jangan dengan herbal, apakah dengan obat, saya kira juga dengan vitamin, atau diketahui penyebabnya apa. Karena biasanya dan yang hafal adalah mereka yang banyak menghadapi kehamilan. Siapa dia? Dokter kandungan dan bidan-bidan terdekat di rumah Mbak Cia. Jadi saya tidak terbiasa ketemu dengan kasus-kasus kehamilan, jadi saya nggak bisa membantu ya, mohon maaf.
Bayi umur 7 bulan susah makan, pakai bubur forfeit organik dan bubur rumahan tapi nggak mau buka mulut. Solusinya dok, solusinya gimana ya? Tak inget dulu ya, kalau anak saya dulu juga susah banget makan. Coba bu, satu dilatih agar dia makan di tempat, dilatih jam makan. Ada jam makan, kemudian dilatih di meja makan. Kemudian ketika dia fase di luar makan, biarkan dia beraktivitas sehingga nanti ada rasa lapar. Jadi rasa lapar itu timbul ketika dia sudah capek, dan itu jauhkan dari makanan-makanan instan. Gitu ya bu. Jadi latih jam biologis makan dia. Kemudian duduk di meja makan. Dan ketika dia nggak mau makan, ya di luar jam makan jangan diari makan. Biar dia belajar menemukan jam. Ketika fase-fase di luar makan, biarkan dia aktif untuk beraktivitas lari sana lari sini, dan itu membuat dia akan cepat lapar. Kira-kira begitu ya. Saya mau nurut aja paparan dokter Ita biar sehat terus, tapi mau nanya banyak, monggo. Umi 12, terima kasih. Dada saya pernah terkilir, jadi dada sakit terus, apa solusinya? Tadi sudah. Ada benjolan bertahun-tahun tapi nambah, nggak ada gejala apa-apa. Terus olahraga apa dok? Tapi saya belum sampai keluar darah. Olahraganya jalan kaki aja dulu pak, yang simpel-simpel dulu. Ketika bapak olahraga, badan merasa lebih nyaman, berarti itu cocok untuk bapak. Tetapi ketika bapak olahraga lari, semakin sesak, ya berarti nggak cocok toh ya. Dan olahraga yang ringan aja, temukan olahraga yang pas, jalan kaki aja dulu. Speednya sesuai dengan respon tubuh bapak. Mungkin jalan kaki ringan, tambah sedikit, setengah kenceng, nah baru jalan kaki cepat. Tapi harus diiringi dengan kesehatan, asam lambungnya harus benar-benar sehat. Ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan supaya asam lambungnya bisa betul-betul sehat. Dok, ada benjolan bertahun-tahun tapi nambah, gak ada gejala apa-apa, mungkin bisa tipikal ya dok. Benjolan bertahun-tahun tapi nambah, bisa tipikal kelenjar, bisa limfadenitis biasa saja, atau tumor-tumor jinak, apapun bisa pak. Pak Soso periksa ke dokter terdekat, nanti kalau diagnosisnya sudah jelas dan ingin melibatkan pengobatan alami, silahkan temui saya. Bisa chat info. Oke ya. Dok, anak ibu ini kok kayak tanda-tanda ya. Dah periksa aja ke dokter terdekat, saya takut salah juga. Saya jarang menangani anak-anak. Periksakan ke dokter terdekat, dokter anak. Nanti kalau sudah jelas diagnosisnya dan ingin melibatkan dengan herbal, dengan obat-obatan alami, silahkan hubungi saya, hubungi admin, atau ketemu lagi di live. Gitu ya bu ya. Ini sih gejala-gejala radang usus. Gejala-gejala karena virus sih biasanya. Tanda-tandanya seperti ini, tapi nggak apa-apa, ke dokter terdekat aja biar kelihatan, karena artinya mereka lebih terbiasa menghadapi penyakit-penyakit pada anak. Tadi sudah ya, tipikal kelenjar. Pak Sutarsi, terima kasih ya buat kadernya. Pengampuran obatnya apa ya dok? Mohon dijawab ya dok. Semoga dokter panjang umur. Terima kasih. Sama-sama. Pengampuran itu ibu bisa gunakan lengkuas secukupnya, temu kunci secukupnya, ditambah mengkudu, lengkuas, dan temu kunci masing-masing segenggam, kemudian direbus dengan 1 liter air dan diminum dalam 1 hari. Mudah-mudahan membaik. Gitu ya. Ada benjolan bertahun-tahun tapi nambah. Dok, tanya dong biaya USG abdomen dan cek darah lengkap dan hematologi kreatinin. Ibu kalau mau menanyakan ini ke rumah sakit aja. Rumah sakit itu kan ada nomor telepon. Cari di Google rumah sakit apa, ditelepon adminnya, tanya ke adminnya. Assalamualaikum kakak, saya mau periksa bla 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 bla, berapa harganya, berapa biayanya, pasti mereka jawab. Sekarang rumah sakit juga enak kok, ditanyain lewat online, jadi nggak perlu bingung. Semuanya serba gampang sekarang, alhamdulillah. Saya kemarin juga habis MCU ke Jogja.
Daftarnya di mana? Daftarnya di Jakarta dong. Daftarnya di Jakarta, sudah tepat janji langsung datang ke Jogja, langsung diberesin, selesai, cepet. Jadi sekarang semuanya bisa by online Ibu. Buat asma dan lambung aman enggak? Buat anak umur 10 tahun. Asma dan lambung aman enggak? Apanya ini yang aman? Herbal. Herbal anak aman Bu, untuk anak umur 10 tahun. Cuma herbalnya nanti saya pilihkan. Kalau herbal yang betul-betul herbal kayak Terama nggak bakalan mau dia, karena rasanya nggak enak. Kita ada beberapa model-model madu yang sangat bermanfaat untuk anak-anak, dan itu isinya probiotik. Termasuk kita memiliki propolis. Nah, ini cocok untuk anak-anak. Propolis, madu, probiotik, karena rasanya nyaman untuk anak-anak. Dan untuk herbal, saya kira nggak perlu, karena nggak bakalan mau anak 10 tahun makan herbal pahit. Karena herbal kita herbal murni, yang rasanya pahit-pahit nggak enak gitu. Bukan herbal ekstrak yang dimasukkan ke kapsul, enggak, herbal murni. Maaf dok, kliniknya di mana ya? Klinik saya ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Bapak bisa lihat di profil, bisa cek di Linktree atau di Google Dr. Erna Cipta. Nanti ketemu. Pak Munmun, terima kasih untuk kehadirannya. Ibu Ili Nizam, terima kasih untuk kehadirannya. Selamat malam, selamat malam. Ibu aku haid bulan November tanggal 6, tanggal 28 November aku haid lagi. Sampai sekarang belum haid lagi, itu normal enggak? Aku haid bulan November tanggal 6, tanggal 28 November aku haid lagi. Sampai sekarang belum haid lagi, itu normal enggak? Normal, enggak masalah. Bantu dijawab Ibu dok. Iya, normal enggak apa-apa. Emang kadang-kadang haid ada yang apa namanya? Normal, ini kan baru sekali. Kalau berulang kali baru nanti dipisahkan ya. Kalau baru sekali kan nggak masalah, masih normal. Kita lihat observasi sampai 3 bulan ke depan, gitu ya. Apakah headnya semakin memendek atau tidak teratur? Pendek, sebetulnya head itu paling cepat itu tanggal 28 ya. Kalau terlalu pendek, ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau nanti kita lihat dulu observasinya supaya jelas penanganannya. Tapi kalau terlalu pendek banget memang ada ketidakberesan pada hormonnya. Dok, kalau sakit pegal-pegal di leher itu obatnya apa? Bapak, kalau sakit pegal-pegal di leher itu bisa karena kolesterol, bisa karena hipertensi. Dicari dulu penyebabnya apa Pak. Bapak ada penyakit kronis lain nggak? Kayak kolesterolnya suka meningkat, LDL-nya tinggi, atau punya penyakit diabetes. Kalau itu penyebabnya, ya sembuhkan itu. Sebetulnya metabolisme disorder kayak gini, gejala-gejala kayak gini, itu gampang kok teman-teman. Kalian kembali hidup sehat. Pelan tapi pasti, gejala-gejala leher sakit, nggak bisa tidur, pegel linu itu akan membaik. Dok, asam lambungnya udah lama? Kalau sudah lama, ikuti program 3 bulan bersama saya. Gunakan ahli mas kawan. Silahkan temui admin, cek pro, atau silahkan chat info. Bu dokter, cara mengatasi mialgia. Mialgia itu bisa diatasi dengan ditampol dengan parutan jahe merah. Ditampol dengan parutan jahe merah, ditambah garam, bukan garam, minyak sedikit. Insya Allah pegel-pegel akan hilang. Tetapi mialgianya itu kira-kira kenapa loh Bu? Itu harus dikasih tahu. Mialgia bisa karena efek samping pemakaian obat simvastatin jangka panjang. Nah, kalau penyebabnya ini tentu harus dihentikan lah mialgianya. Obatnya tadi. Atau ibu menderita autoimun. Gejala autoimun juga menyebabkan mialgia, pegel linu. Autoimunnya diberesin. Gitu, jadi harus diketahui kira-kira kena apa. Maaf dok, kalau kutil tumbuh di leher itu gejala apa ya? Dihilangkannya. Kalau kutil tumbuh di leher Pak, itu tanda penuaan. Itu bisa hilang kok kalau di laser. Tanya apa sih, saya lupa. Coba datang ke klinik kulit kelamin, itu cukup gampang menghilangkan kutil, dan obatnya juga ada di apotek. Coba tanya sama apotek. Kalau kutil-kutil bisa hilang, tapi itu memang tanda penuaan. Virus tertentu itu bisa menyebabkan pertumbuhan kutil. Tapi kalau penyebabnya virus, itu tingkatkan imun kita,
insya Allah virus itu juga akan berhenti gitu. Malam Bu Dokter, saya sudah selama 4 tahun mengidap asam lambung. Bapak kalau udah 4 tahun lebih baik ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan, silahkan hubungi admin atau chat info. Tapi tidak sembuh-sembuh juga asam lambung saya, Dok. Ini siapa? Oh tadi ya. Ya, oleh karena itu silahkan ikut program 3 bulan bersama saya, Pak. Semoga bisa baik. Dokter yang udah dibaca ditandain aja, Dok, jadi nggak selalu diulang-ulang. Oh iya, baik. Dokter yang udah dibaca ditandain aja, Dok. Oke, terima ya. Kalau udah dibaca nggak bisa dibaca. Kalau bertanya 2 kali kan tetap kita baca. Oh iya. Kalau sudah, jadi teman-teman kata Getris nggak bisa kok ditandain, akan kebaca terus. Cuma saya yang baca tapi nggak menjawab. Kalau sudah dijawab, kalau orang sama pasti udah saya nggak akan saya jawab. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan ulangan ya dari orang lain, kadang-kadang masih saya jawab. Asam itu 1000 sensasi, betul sekali. Tapi bukan berarti nggak bisa sembuh. Ikuti program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan dan fokus untuk pengobatan, fokus di grup, insya Allah bisa membaik gitu ya. Assalamualaikum dokter, tolong bantu. Ya harus periksa ke dokter terdekat, dicek penjualannya karena apa, karena kelenjar TB atau limfadenitis biasa atau karena hal-hal lain. Silahkan ke dokter terdekat, dan kalau diagnosisnya sudah jelas dan ingin dibarengi dengan obat-obat alami, silahkan temui saya di sini atau temui admin atau chat info. Dokter, saya divonis penyakit hepatitis B, apa boleh sambung dokter? Apa boleh sambung? Maksudnya apa ya? Boleh saja. Obatnya apa, Dok? Nah, kalau hepatitis B itu obatnya adalah VCO, temulawak dan kunyit. Coba Pak, minum VCO, temulawak dan kunyit. Boleh tambah sambiloto. Semoga cepat membaik. Kalau tidak baik, silakan gunakan ramuan saya, temui admin. User, Bu, obat melupakan mantan ada nggak? Obat melupakan mantan ada nggak? Obatnya yaitu dengan cara gimana ya melupakan mantan? Cari lagi yang baru aja. Oh, pinter Getris, memang dia anak muda. Cari lagi yang baru. Kata Getris, cari lagi yang baru. Jadi bisa melupakan mantan. Adik bilang, Assalamualaikum, malam Bu, malam. Pola makan bisa dijelaskan lagi, Dok? Ini Enda, pola makan itu banyak makan sayuran dan buah, stop gorengan, stop instan, kurangi karbo, dan perbanyak protein. Itu pola makan yang obat gula itu gunakanlah yang pahit-pahit, misalnya cipuan, mimba, sambiloto, protowali, daun sirih merah, dan lain-lain. Yang pahit-pahit itu sangat bagus untuk obat gula, tambah daun kersen. Semoga cocok ya Bu. Men. Ala atlet voli setelah main itu minum air boleh duduk langsung apa berdiri, Dok? Atlet voli setelah main itu minum air boleh duduk langsung apa berdiri, Dok? Coba Pak, atlet itu kan ada pemandunya ya, ada pemandunya. Coba tanya sama dokter olahraga, karena beliau lebih ahli di menangani ini. Karena kalau sudah atlet habis main, tentu metabolismenya berbeda dong dengan saya yang cuma ngobrol begini. Situasinya tentu berbeda. Jadi lebih tepatnya tanyakan ke dokter olahraga saja ya, supaya tidak salah penanganannya. Dan pasti atlet itu pasti akan didampingi oleh dokter olahraga, dan pasti beliau lebih tahu fisiologis pada orang atlet yang baru olahraga gitu ya. Dok, kenapa jari tangan saya kebas disertai nyeri? Kebas disertai nyeri, oke, itu berarti kemungkinan besar ada penyempitan pembuluh darah tadi. Tentu lebarkan pembuluh darahnya, elastisitaskan pembuluh darahnya, kemudian lancarkan aliran darahnya. Ketika nutrisi sudah lancar, oksigenasi terlancar, maka gerakan perlistrikan pada saraf juga akan terpengaruh. Nyeri ini bisa terjadi karena sensitivitas pada sarafnya. Tetapi ini bisa ditangani jika nutrisinya mengalir lancar, oksigennya mengalir lancar. Dan jangan lupa minum vitamin B1, B6, B12. Tempat terapinya di mana? Tempat terapinya ada di Ciputat, Tangerang Selatan.
Dok, bisa nggak penderita asam lambung atau GERD sarapan dan makan malam pakai jus buah? Tetapi kalau minum 3 liter, saya takut Anda akan kekurangan nutrisi yang lain karena kenyang dengan air. Kalau begini cocok untuk orang yang mau kurus. Untuk asam lambung, itu ada perbaikan dinding lambung. Dia butuh nutrisi yang cukup. Kalau hanya makan jus buah dan sayur kemudian minum 3 liter, saya takutnya tidak ada bahan untuk membangun dinding lambungnya yang sedang bermasalah karena sudah terlanjur kenyang dengan air. Perut mulus kalau udah makan, yes, itu artinya ada gejala asam lambung. Dok, saya umur 27, berat 49, mau tanya tensi saya 109/72, normal nggak, Dok? Normal kalau sudah terbiasa segitu. Tensi rendah boleh-boleh saja kalau tidak ada gangguan klinis. Ada beberapa orang yang memiliki tensi cenderung rendah. Tetapi jika Anda ingin lebih sehat, lakukanlah olahraga secara rutin. Dengan olahraga, maka gerakan jantung menjadi normal, sikap, kemudian peristaltik pembuluh darah juga menjadi normal kembali, dan aliran darah menjadi lancar. Setidak-tidaknya tensi Anda mungkin tetap segitu, karena memang bakatnya segitu. Atau setidaknya Anda akan sehat, lebih sehat lagi. Oke ya. Berat badan 49. Berat badan 49 itu kecil banget ya. Aku Karena laki-laki nih kayaknya, laki-laki kan. aku aja 47. Kecil banget, tergantung tingginya juga sih. Kalau tingginya tinggi, nggak terlalu tinggi namanya mungil, nggak apa-apa. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Dok, kalau punya penyakit TBC terus nggak bisa minum obat tapi olahraganya rutin, apakah? Ya tidak dong. Bakteri tidak akan mati dengan olahraga, nggak bisa. Dok, kalau punya penyakit TBC nggak bisa minum olahraga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, follow, share, komen, tap live ini. Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya akan coba jawab lagi, udah 90 menit saya. Omongan saya sudah mulai melambat. Dok, kuliahnya sampai berapa tahun, Dok? Spesialis apa, Dok? Saya bukan spesialis, saya dokter herbal. Tapi kalau Anda ingin tahu background pendidikan saya, silahkan cek profil saya. Klik profil saya dan baca di sana. Oke ya. Dok, benjolan di kepala bagian bawah itu kenapa? Benjolan, silahkan periksa ke dokter terdekat karena banyak kemungkinan. Kalau haid terus-menerus sampai 3 bulan, apa obatnya, Dok? Padahal sudah ke dokter. Berapa belum lagi hamil. Obatnya coba minum segenggam. Gini-gini aja, sayur daun kelor bersama temu kunci. Temu kuncinya yang agak banyak, kira-kira segenggam. Bersama daun kelor dimasak, terus diminum airnya, dimakan daunnya. Semoga bisa baik. Chat inbox dan gunakan ramuan saya. Dok, saya asam lambung udah 4 bulan, Dok, tapi belum sembuh. Tapi saya minum herbal kunyit campuran lain. Boleh teruskan saja, semoga cocok. Kalau tidak ada perubahan, gunakan ramuan saya dan ikut program 3 bulan bersama saya. Dok, cara mengobati tidur ngeces gimana, Dok? Supaya nggak ngeces ya? Saya nggak tahu. Itu kan karena terlalu nggak tahu saya. Coba akupunktur di daerah terdekat. Kayaknya bisa dengan diakupunktur. Kalau Anda ke klinik saya akan akupunktur. Kayaknya bisa deh nanti. Karena saya akan menguatkan otot-otot mulut di sekitar kerongkongan akan saya kuatkan sehingga tidak banyak mengeluarkan lendir, sehingga tidak ngeces gitu. Akupunktur di daerah terdekat atau ke klinik saya beli. Saya saat nafas panjang batuk bersin dada sampai punggung agak sakit kayak dada. Kayaknya ini udah dijawab. Saat saya nafas panjang batuk bersin dada sampai punggung belakang saya kayak ketusuk. Itu kenapa ya, Pak? Ini bisa karena ada sesuatu pada paru-parunya, tetapi bisa juga karena gejala asam lambung. Kira-kira kenapa? Lebih baik periksa ke dokter paru-paru dulu saja, Pak, supaya jelas. Tetapi kalau ada riwayat asam lambung sangat jelas itu karena gejala asam lambung. Banyak makan buah untuk gastritis boleh, Dok? Boleh banget. Dok, mau nanya, anak makan gembul tapi badannya kecil, nggak gendut-gendut masih. Dok, mau nanya, anak makan gembul tapi
gembul itu apa sih? Makan banyak, tapi badannya nggak gede-gede. Tapi badannya kecil, nggak gendut-gendut, masih kurus. Ibu kalau energi yang tersimpan, tapi pastikan makanannya itu tapi pastikan makanannya itu bukan makanan instan, makanan yang bergizi, makanan alami, apa yang ada di dapur, bukan makanan instan atau jajanan. Jangan-jangan makanannya karena ini. Kalau makanannya karena ini memang tidak berenergi. Ada jawaban dari Mbok, beliau dari Singapura nih. Kalau kutil bisa hilang dengan cuka apel diteteskan pada kapas, kemudian ditempelkan pada kutil-kutil di leher atau di mana saja. Oke, terima kasih ya. Berarti juga bisa kutil-kutil pada muka di kompres dengan cuka apel, ditetesi pada kapas. Semoga bisa hilang. Oke, terima kasih ya, Mbok. Pengalaman semoga tidak salah ya yang kena kutil. Oke, terima kasih, akan saya coba juga. Ada beberapa kutil ini ada di bawah mata, semoga bisa hilang. Dokter cantik, saya dari keguguran kok tes pack saya masih garis positif. Dokter cantik, saya dari keguguran kok tes pack masih garis positif. Pak, untuk kasus ini saya nggak begitu paham. Coba tanya ke dokter terdekat, dokter kandungan atau bidan. Semoga bisa menjelaskan lah. Kalau untuk kasus ini saya tidak paham. Body lotion, terima kasih sudah mengikuti. Dok, anak saya 2 bulan, kalau untuk jamur susu hilangnya sampai kapan ya? Jamur susu hilangnya sampai kapan? Anak 2 bulan kalau untuk jamur susu. Jamur susu itu maksudnya apa ya, Pak? Jamur susu hilangnya sampai kapan ya? Maksudnya mukanya flek-flek kena jamur gitu ya? Oh iya kan, mukanya. Nah, probiotik tapi yang netral rasanya, jangan yang asam. Tempeli dengan probiotik. Misalnya kalau kalian beli apa ya, cuka mengkudu. Nah, beli cuka mengkudu saya bisa tuh gunakan. Cuka mengkudu tempeli tipis-tipis aja. Karena cuka mengkudu saya tidak asam. Cukanya tidak asam. Cuka mengkudu saya rasanya tidak asam, jadi aman untuk muka. Tempeli tipis-tipis aja, mudah-mudahan jamurnya kabur. Konsumsi 500 gram ikan lele, 400 gram tempe mentah, dan telur 5 butir. Kalau saya belum pernah pelajari pakai gram-graman begini ya Pak. Kalau Bapak ikut program saya itu pakai porsi, tidak pakai gram-graman. Saya tidak pernah mentargetkan orang pakai kalori-kalori, tidak ada, tapi pakai porsi. Jadi kalau Bapak porsinya perbanyak sayuran dan buah, kemudian kedua stop instan, stop gorengan, kemudian tinggi protein, kurangi karbo. Dan 5 ini satukan dalam makanan, dalam 1 piring, dan tidak boleh kekenyangan. Kalau saya begitu, ukurannya adalah perut kita. Jangan kekenyangan makan. Jangan kekenyangan, jadi nggak pernah ditimbang-timbang. Jangan kekenyangan makan. Dan tadi itu prinsipnya, banyak sayuran dan buah, kurangi karbohidrat, dan stop gorengan, dan stop makanan instan. Jadi sampai saya nggak pernah konsumsi 500 gram ikan lele. Ini kan isinya protein semua ya. Saya nggak paham untuk pola makan yang sampai di gram-gram untuk protein, terus nggak tahu nanti kebutuhan sayuran dan buahnya berapa. Saya nggak paham. Kalau saya makan segini pasti kenyang banget nih. 500 gram ikan lele kenyang loh. 400 gram tempe, hampir setengah kilo tempe, setengah kilo. Aduh, aku dah, kalau bagi saya kenyang banget ya. Tapi Bapak nggak tahu ikut program apa, jadi tanyakan saja Pak sama yang menginspirasi, yang membuat program ini. Kalau program saya adalah berbanyak sayuran dan buah, tadi itu, dan lain-lain tadi itu nggak usah dijelaskan, tetapi tidak boleh kekenyangan. Gitu. Wah, boleh. Yuk kita ketemuan di Pondok Indah, kita ngobrol yuk. Ke Singapura, siapa tahu berjodoh. Ayo Mbok, ketemu. Hubungi admin ya. Kemudian chat WA, kemudian kok chat WA, hubungi admin atau inbox ya Mbok. Terima kasih banget. Yang jelas teman-teman, memang kebetulan
Herbal kita itu kemarin sudah kita kirim ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Hong Kong, dan ke Singapura belum, dan ke Taiwan, juga ke Timur Tengah. Kita sudah kirim herbal ke sana. Nah, nanti Mbok nih yang akan pesen herbal kita sampai ke Singapura gitu ya. Yusneli, terima kasih. Seberapa jauh bahaya gula pasir terhadap kesehatan? Seberapa jauh? Jauh banget bahayanya, Bapak. Kalau menurut saya sebetulnya seberapa jauh itu lihat respon tubuh kita. Kalau tubuh kita sudah ada, yang pasti teori mengatakan 2 sendok makan sehari, tapi bagi saya gula pasir sudah tidak ada. 2 sendok makan sehari sudah cukup. Tetapi bagi saya ketika tubuh kita sudah ada tanda-tanda resistensi insulin, itu artinya kita sudah tidak butuh karbo. Karbo itu bisa gula, bisa nasi, bisa mimian, tepung-tepungan, termasuk apalagi Mbak, ubi-ubian. Itu karbohidrat. Jadi kalau kita bilang tubuh kita sudah ada resistensi insulin, tanda-tanda resistensi ini artinya tubuh kita sudah stop karbo dulu saja. Dan apa itu resistensi insulin? Tidak bisa diperiksa lab. Itu riset yang menemukan, dan pemeriksaan ini hanya bisa dengan riset. Tetapi secara klinis gejala kita akan bisa tahu apakah kita terkena resistensi insulin atau tidak. Apa itu? Besok aku jelaskan, jangan kemana-mana, ikuti live aku terus, nanti akan aku jelaskan kembali apa itu tanda-tanda resistensi insulin. Nah, di saat kita sudah terjadi resistensi insulin, gula pasir 2 sendok makan pun tidak kita sentuh. Stop karbo sama sekali. Oke, besok hadir ya di jam 8 sampai jam 9. Aku mau ngobrolin autoimun ya. Autoimun dulu besok. Banyak banget sebenarnya kasus-kasus harian yang perlu kita bahas ya, sehingga kita semakin waspada, semakin menjaga kesehatan tubuh kita. Dokter giginya bagus banget pakai apa dok? Biasa saja. Saya berterima kasih sama ibu saya. Dulu ibu saya itu memberikan susu yang sangat baik untuk anak-anaknya. Jadi kalsium di saat kalian kecil dan di saat kalian dalam janin itu sumber untuk kesehatan gigi kalian selanjutnya. Oleh karena itu kalian yang belum hamil atau yang sedang hamil, kalsium pada anak kalian. Apa sih sumber kalsium? Sumber kalsium itu misalnya ikan teri, kemudian sayuran dan buah. Kalau kalian makan sayuran mentahan itu namanya apa sih kalau orang sudah bilang? Bukan. Makanan mentah apa? Lalapan yang orang Bandung itu namanya apa? Sayuran mentah orang Bandung itu 1% kebutuhan kalsium kita. Jadi kalsium kita itu tidak melulu pada hewani, tetapi pada sayuran juga ada. Apa? Karoke. Apa namanya? Karedok. Nah, sepiring karedok ternyata dia dari ikan-ikan kecil, kemudian dari susu, kemudian dari telur, itu menyumbang kalsium kita. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang hamil, kacang-kacangan juga ya, dan punya anak balita, penuhi akan terserap dengan baik ketika dibarengi dengan vitamin D. Dan vitamin D paling mudah didapatkan dari sinar matahari. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang hamil, jangan lupa berjemur. Jangan di tempat AC di dalam rumah terus. Kalau hamil memang biasanya dikasih nutrisi juga ya, vitamin tambahan ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari jangan lupa berjemur. Dan untuk anak-anak kita, bayi-bayi kita mulai kenalkan sinar matahari, mulai kenalkan makanan-makanan sumber kalsium. Maka itu menjadi bekal mereka nanti ke depan untuk memiliki tulang dan gigi yang bagus dan kuat. Dan jangan biarkan anak-anak itu melatih anak makan ya makan. Jangan yang instan gak ada kunyah. Mengunyah itu melatih, menguatkan rahang. Pembentukan rahang menjadi lebih kuat. Ketika rahang melebar, giginya akan tertata dengan pas di rahangnya. Ketika kita suka mengunyah, serba disedot, pakai serba di blender, serba disedot, tumbuh akan berantakan, akhirnya menjadi tonggos dan seterusnya. Gitu-gitulah kira-kira. Oke, bisa diterima ya teman-teman.
Lah kok tambah banyak itu? Aku udah lemes. Aku udah lemes banget loh guys. Mau ngomong apa lagi ya? Dokter, makasih semua yang dokter sampaikan sangat manfaat bagi kami. Pak Sutarji, terima kasih. Dan Pak Sutarji, thank you ya selalu hadir bersama saya, menemani saya. Terima kasih banget Ibu Maharini, Ibu Mai Hairani, terima kasih buat kedatangannya. Ibu Nangsi, Ibu Khalid Ansori, terima kasih buat kedatangannya. Ibu Nilawati, terima kasih ya buat kedatangannya. Pak Manmun, terima kasih. Ibu Ili Nizam Maher, terima kasih. Kemudian Dedi Coba, terima kasih buat kehadirannya. Dan terima kasih buat teman-teman yang like, follow, share, komen, tetep. Semoga live ini bisa bermanfaat. Itu sehari di luar sayur dan buah. Dokter makasih, yes tentu. Kalau banyak karbo bakar sama aja sama olahraga. Kalau banyak karbo bakar sama aja sama olahraga. Oke. Ibu dokter, saya diabetes dan pernah bengkak jantung. Juga ada mah dan gimana dokter cara dietku? Bapak, kalau kayak gini sangat spesifik. Nggak mungkin lah dietnya berdiri di share ke live, terlalu panjang, terlalu susah dimengerti juga. Saya gunakan ramuan saya atau silakan konsultasi pribadi. Silahkan hubungi admin, ada di profil Green. Tapi secara umum gaya hidup sehat sangat bagus untuk Bapak. Apa itu gaya hidup sehat? Tadi sudah saya terangkan berulang-ulang. Siap-siap dokter itu langsung ke Indo ya, sambil cek-cek pondok penghafal Quran. Wih kan, itu keren banget. Nanti aku juga mudah-mudahan bisa punya pondok ya, Mbok. Ini siapa sih? Ya Allah, terima kasih ya, Mbok. Kayaknya kita bisa bersilaturahmi dan semoga memberikan Bismillah, jadi semangat nih. Mudah-mudahan. Bismillah. Berat badanku 68 kg, tinggiku 144. Ya, itu kegemukan, Pak, kalau itu. Bagi penderita asam urat dan kolesterol, kerap kali hindari daging dan telur sebagai sumber protein. Kalau saya sih enggak. Saya tetap pola makan yang seperti saya jelaskan, tinggi sayuran dan buah, tinggi protein, kemudian tinggi protein, rendah karbo, stop gorengan, nah itu tetapan saya gunakan. Cuma ada cumanya nih, harus dibersihkan ginjalnya, karena ginjalnya ini pasti udah bumpet. Ginjal, ingat teman-teman nih, ada teori baru, bukan teori, mungkin teori baru buat kalian ya. Aku akan cerita sedikit teori. Jadi asam urat itu dibuang lewat 2 jalur, lewat ginjal dan lewat usus. Ginjalnya bumpet, maka asam lambungnya akan tertinggal di serum dan akhirnya akan bisa mengendap menjadi batu ginjal. Kedua, dia dibuang lewat usus. Jadi asam urat itu pun bisa dibuang lewat usus. Salah satunya adalah peran dari bakteri probiotik. Probiotik baik ini bisa mengeluarkan enzim urikase. Enzim urikase ini akan mengubah asam urat menjadi urea. Nah, urea itu akan dikeluarkan lewat usus setelah dirubah. Itu salah satu metode. Sebetulnya biomolekulernya banyak banget. Metodenya banyak banget. Ini hanya salah satu metode. Metode lain masih banyak. Nanti kalau aku ceritakan semua panjang kali lebar. Aku udah capek banget ini, masih ada beberapa pertanyaan. Udah hampir 2 jam. Habis ini gantian sama Mbak Getris, jangan kemana-mana. Ini suaraku semakin merendahkan. Jangan kemana-mana, nanti Mbak Getris akan menerangkan apa itu 5 sekawan, manfaat 5 sekawan, bagaimana cara kalian mendapatkan, apa itu gejala asam lambung, ya kan Mbak? Apa itu manfaat probiotik. Nah, kalian jangan kemana-mana. Probiotik kita multi strain, strainnya banyak. Nanti akan dibacakan oleh Mbak Getris termasuk probiotik ya. Jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Dan terima kasih untuk Pak Joko Surya, Pak Mun, terima kasih malam-malam begini udah menemani saya begini. Oke, pertanyaan-pertanyaan ya Allah banyak banget. Oke, pertanyaan lain akan gini aja. Saya nggak mungkin menjawab pertanyaan kalian semua, banyak banget. Saya minta kalian tetap hadir di live saya setiap pagi jam 9 sampai jam 11. Kalau datang jangan terlambat, yang pagi-pagi aja biar kebaca saya. Dan kalau malam antara jam 8 sampai jam 10. Oke ya, tapi jangan kesorean, kemalaman, yang awal-awal saja. Oke, terima kasih banget untuk teman-temannya. Mbok, makasih ya untuk kenal di sini, mudah-mudahan jadi keberkahan.
untuk keberkahan kita memiliki karya yang lebih diridhai Allah untuk kedepannya. Bismillah. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga yang saya sharekan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, gantian sama Mbak Getis. Mbak Getis pun udah